Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sobat kami semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat, Nih, sehat, sehat. sehat Mbak Magda. Alhamdulillah, puji syukur. Sehat, semangat, semangat, semangat. Semangat. Iya, wow. Hari ini Jogja panas ya. Cuacanya cukup bikin kita harusnya menyalakan AC di suhu terendah dan membuka jendela supaya angin bisa atau membuka jendela supaya angin bisa masuk dan memberi kesejukan ya. Baik, selamat datang, selamat bergabung di program spesial yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Nama program spesial ini adalah program Sobat Kami Digitox. Dan bulan ini, bulan Juni, tepatnya kita sekarang ada di tanggal 13 Juni 2023, ada di edisi yang keempat. Nah, boleh dong kita tunjukkan jari kita seperti ini? Keempat, biar jadi pengingat. Oke, edisi ini edisi yang keempat gitu ya. Terus beberapa di antara sobat kami yang baru bergabung penasaran, Mbak Magda kok tahu-tahu udah sesi yang keempat atau seri yang keempat? Seri satu 2-nya mana? Atau seri satu 2 3-nya? Tenang, seri Digitox pertama, kedua, dan ketiga tersimpan baik ya, rapi di YouTube channel Sobat Kami. Jadi silahkan follow YouTube channel. Kalau di YouTube channel berarti subscribe ya. Subscribe YouTube channel Sobat Kami. Nah, di sana sudah terekam semua program-program Digitox sesi pertama, kedua, ketiga, dan yang sekarang ini sedang kita lakukan, ini juga sedang live streaming, tapi live streamingnya di YouTube channel Pemkot Jogja. Selamat bergabung untuk sahabat-sahabat semua yang ada di link YouTube channel Pemkot Jogja. Ya, saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada narasumber kita, karena hari ini tema atau obrolan kita akan membahas tentang transaksi aman di era digital. Saya ingin menyapa terlebih dahulu selamat datang dan terima kasih kepada yang kami hormati, Bapak Dian Gali. Beliau adalah IT enthusiast dan web and mobile security enthusiast. Boleh lambaikan tangan, Pak Dian Gali. Wow, belangkonya nggak nguatin ya. Lalu yang kedua, ini sama istimewa dan spesialnya nih ya. Beliau walaupun sudah senior tapi semangat mudanya itu benar-benar tertular buat kita semua yang ada di meeting Zoom ini ya. Yaitu Bapak Dani Adipta. Boleh Pak lambaikan tangan, kasih salam dan semangat buat teman-teman. Beliau adalah dosen UGM sekaligus juga IT enthusiast. Terima kasih Pak Gali, terima Terima kasih. kasih Pak Dani. Iya, nanti kita akan dengar bagaimana beliau berdua akan menyampaikan informasi-informasi penting terkait transaksi aman di era digital. Tentu saja saya ingin menyapa juga nih sahabat kita yang selalu setia. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang walaupun capek tapi tetap bergabung dan mengawal. Selamat bergabung Bapak Ignatius Trihastono MM. Selamat siang Selamat Pak. siang, semangat, semangat Mbak Magda, Pak Dani, Semangat, Mas semangat. Gali, teman-teman semuanya. Iya. Luar biasa. Ini rahasianya sehari minum berapa liter air putih, Pak? Ya, kalau dibandingkan dengan suplai air PDAM masih cukup lah, jadi nggak perlu khawatir. Oke. Karena ketiga Bapak yang ada di layar ini ya, termasuk saya, penyuka air putih gitu ya. Karena bikin tubuh sehat dan selalu fokus. Oke. Baiklah sobat kami semuanya. Sobat kami adalah istilah atau panggilan sayang kami untuk sahabat-sahabat semua. Apa itu sobat kami? Sobat kami adalah sobat keamanan informasi ya. Jadi kalau saya ataupun teman-teman nanti mendengar istilah sobat kami, itu artinya adalah sobat keamanan informasi. Ya, boleh saya dikirimin reaction love dari layar masing-masing untuk melihat semangat dari sobat kami yang siang hari ini sudah bergabung dari berbagai penjuru Nusantara. Tidak hanya dari Yogyakarta loh ini Pak Keli, Pak Dani, dan Pak Gali. Tapi dari luar Jogja juga banyak yang bergabung. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Yeay. Oke, sebelum kita akan melanjutkan acara ini, izinkan saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara yang bersama-sama akan kita ikuti dari awal hingga selesai acara ini. Ya, acara akan dibuka dengan sambutan sekaligus juga apresiasi, lalu semangat dari Bapak Kepala
Kominfosan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, kita nanti akan ada sesi foto bersama di awal perjumpaan. Lalu kita akan simak materi satu persatu. Yang pertama nanti Pak Galih yang akan menyampaikan materi, lalu akan dilengkapi materi berikutnya oleh Pak Dani. Setelah kedua pemateri menyampaikan paparannya, sobat kami bisa siapkan pertanyaan ya, karena nanti untuk beberapa pertanyaan yang beruntung akan dipilih untuk mendapatkan door prize. Wah, lumayan ya. Door prize-nya bermanfaat banget. Jadi kalau yang ada di Jogja nanti door prize-nya bisa diambil di kantor Kominfosan, yang ada di luar Jogja gak usah sedih karena hadiah akan dikirim ke alamat tempat sobat kami tinggal ya. Jadi nggak masalah. Silahkan nanti berikan pertanyaan. Tentu saja pertanyaannya ditujukan kepada siapa, udah boleh disampaikan di saat mengetik atau nanti menyampaikan secara lisan. Dan setelah Q&A nanti ada pengumuman dan kita akhiri bersama acara yang seru siang hari ini. Oke, demikian susunan acara yang akan bersama-sama kita ikuti dan segera saja ya. Saya ingin mempersilahkan Pak Keli, tapi tiba-tiba nih ya sambil Pak Keli siap-siap, saya tuh tiba-tiba ingat Pak, karena bulan kemarin, bulan Mei, kita nih ada satu program istimewa banget seperti Jogja yang istimewa, yaitu program Harisma berkolaborasi dengan sobat kami membuat sebuah program Reels Competition di mana besok hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 merupakan hari terakhir pengumpulan karyanya. Dan untuk informasi detail dan lengkap bisa cek langsung di Instagramnya @sobatkami SOB4TK4MI sobat kami, dan bisa juga cek di Instagramnya @harisma.it.solution. Nah, sekali lagi cek karena hadiahnya banyak banget, gede banget hadiahnya. Uang pembinaannya begitu menggiurkan, jadi silahkan segera cek di Instagramnya sobat kami atau Instagram harisma.it.solution. Itu informasinya ya. Mumpung saya ingat takutnya nanti lupa. Baiklah kalau begitu, dengan semangat yang membara, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ignatius Trihastono MM selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang akan memberikan sambutan. Silakan Pak Kali. Makasih Mbak Magda. Jadi semangat nih Sami-sami. saya setelah mengikuti eh, Mbak Magda nih. Yang kami hormati Pak Dani, Mas Galih, dan teman-teman sobat kami semuanya. Sugeng Rawuh, selamat datang di forum ini. Dan sekali lagi kami tidak pernah berhenti menyampaikan terima kasih atas perkenan narasumber dan peserta. Siang ini temanya cukup menarik karena menjadi satu isu yang bisa kita ikuti beberapa bulan terakhir dan variannya macam-macam. Ketika kita bicara pada konteks transaksi digital, bentuk-bentuknya sederhana dan saya mencontohkan yang banyak bersinggungan dengan masyarakat, misalnya permasalahan pinjaman online, tiba-tiba mak betunduk di rekening kita muncul uang di notis kita, misalnya kemudian ada pemberitahuan bahwa kredit yang Anda ajukan sudah turun, bla 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 bla. Kadang-kadang kita bingung, padahal kami tidak pernah kemudian mengajukan. Inilah kemudian terkait misalnya dengan perlindungan data pribadi misalnya. Bagaimana hukumnya, etiknya juga ketika memang kita butuh. Kita kan pelaku usaha, harian kita, nggak usah khawatir, perputaran kita memungkinkan. Tolong dong gunakan kode etik dong. Jangan asal misalnya kemudian nomor saudara, nomor relasi, nomor teman dicantumkan di sana. Sebagai avalis misalnya. Kami ini sering repot misalnya mendapatkan telepon dari pihak pemberi pinjaman, sementara ya kenal sih kenal. Tapi kan juga itu masalah privat. Seolah-olah kami diminta untuk ikut tanggung jawab juga. Nah ini bagaimana secara kita bijak etik kemudian memanfaatkan peluang ini. Yang ketiga, ini sering kita dalam konteks sisi nilai-nilai kemanusiaan kita, donasi-donasi ataupun bentuk-bentuk infak, bentuk-bentuk kemudian pemberian dana kita itu kadang-kadang kemudian dipermudah dengan bentuk-bentuk digital, dengan QR code, dengan QRIS dan lain sebagainya. Bagaimana sih kita kemudian bisa meyakini bahwa yang kita berikan melalui kode unik itu adalah memang yang kita tujukan untuk diberi. Karena beberapa waktu yang lalu sempat terjadi sesuatu kejadian di mana penipuan itu kemudian mengganti QR code di beberapa tempat ibadah, masjid, gereja seperti itu. Kemudian rekeningnya masuk pribadi ternyata. Dan itu berjalan beberapa waktu. Nah tentunya kita paham bahwa perkembangan teknologi digital ini sifatnya lompatan. Sementara
kemudian pemahaman masyarakat ini sifatnya gradual. Sehingga memang kadang-kadang kecenderungannya kita itu tertinggal dari dampak-dampak dari perkembangan teknologi informasi termasuk pada konteks kemudian pembayaran digital. Pak Dhani dan Mas Galih tentunya nanti akan bisa memberikan banyak sekali materi bagaimana kita kemudian akan bijak memanfaatkan minimal menanggapi itu. Ya, tidak harus memanfaatkan tapi menanggapi itu. Karena kadang-kadang membuat kita kemudian ternganga-nganga. Oh, ternyata keuntungannya kemudian uang kecil kita itu utuh loh. Kalau dulu kan uang kecil kita itu dirayu dengan kakak bolehkah ini untuk sumbangan atau kemudian ini diganti dengan gula-gula misalnya. Sekarang kalau misalnya pembayaran itu melalui pembayaran digital ya pas 5.500 rupiah ya dibayar 5.500 rupiah, nggak usah pakai pakai kembalian dalam bentuk yang lain. Kemudian pemerintah menjadi enak karena kemudian real kalau kita mau melakukan audit pajak itu real. Jadi pasti terikot ya. Kemudian masyarakat juga kemudian melakukan kontrol juga. Saya kira itu yang menjadi yang kami sampaikan. Saya bukan sambutan Mbak Magda ya. Kok kesannya formal sekali di ruang sobat kami ini. Kalau sambutan nanti ada sambutan, ada pengarahan bahasanya dan lain sebagainya. Nanti malah merusak suasana cair yang harus diciptakan di ruang sobat kami ini. Saya kira demikian. Matur nuwun Pak Dhani, Pak Galih, dan selamat bergabung teman-teman kelas ini. Ini cukup banyak pesertanya 71 dan yang terjauh dari mana? Nah nanti coba disebutkan oleh Mbak Magda pada akhir sesi nanti. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin untuk langsung geser karena sudah ada ditunggu untuk agenda yang lainnya. Sugeng siang, matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak Geli, kita berikan apresiasi, tepuk tangan. Jadi kalau bukan sambutan, mungkin kalau bisa lebih tepat adalah pemancing diskusi ya Pak ya. Oke, baiklah. Sudah semakin siang, rasanya udah nggak sabar pengen dengar apa yang akan dibagikan oleh Mas Gali. Jadi saya tuh kalau lihat Mas Gali masih muda, jadi mau panggil Pak itu rasanya kok belum ini ya, belum cocok gitu. Manggilnya masih Mas gitu. Walaupun beberapa dia manggil Om juga ya, Om Gali, karena mungkin beliau memang aura Omnya sangat kuat ya, Pak Dani ya. Jadi ya dipanggilnya Om Gali gitu. Oke, kalau begitu saya berikan waktu berikutnya kepada Pak Gali, selanjutnya nanti kepada Pak Dani, kurang lebih untuk presentasi 20 sampai 30 menit ya, supaya nanti kesempatan diskusinya jadi lebih leluasa. Baik, demikian silahkan kita sambut dengan semangat dan tepuk tangan Bapak Dian Gali yang akan menyampaikan materi. Beliau adalah IT enthusiast sekaligus juga web mobile atau web and mobile security enthusiast. Wow, applause, applause. Oke, Silakan, Pak Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang teman-teman, Pak Dhani, Mbak Magdalena, dan semua teman ya yang udah hadir ya. Jadi saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Nanti kalau sebutin satu-satu habis banget nyebutin, kan nggak seru. Masa presentasi cuma nyebutin doang. Oke, izinkan saya untuk sharing something ya, share sesuatu dulu. Jadi saya mungkin nggak akan banyak berdiskusi. Jadi saya mungkin akan sharing sedikit saja terkait dengan transaksi aman di era digital. Jadi memang sejak tahun lalu itu nggak tahu kenapa akhirnya saya menemukan jati diri di dunia digital itu lebih fokus untuk berkontribusi atau sharing semua terkait dengan personal security awareness yang mungkin sudah terlambat menurut saya untuk berbagi, karena kayak kejadian APK itu sudah saya sharingkan 5 tahun yang lalu, baru kejadian kemarin booming kan. Itunya menurut saya telat untuk menggerakkan masyarakat untuk awareness-nya. Makanya sejak tahun lalu sampai sekarang insya Allah masih mencoba baik online maupun offline atau di lapangan, istilahnya di tempat kejadian itu kadang sering saya kerjain, saya tanyakan sampai mungkin yang kasirnya bingung kenapa tanya seperti ini ya. Oke, sebelum saya mulai ya, saya akan bercerita dulu. Sebenarnya kalau dibilang saya orang IT dan ahli itu enggak sih. Saya tuh sebenarnya bapak rumah tangga. Jadi kerjanya itu sejak 3 tahun lalu itu di rumah saja gitu, ngurusin rumah gitu, anak, istri gitu. Jadi kalau pagi itu jam 5 udah masakin air gitu. Alhamdulillah sekarang kereta agak siangan gitu. Jadi setelah subuh berangkat nganterin istri ke sana gitu, ke mana? Stasiun. Setelah itu, setelah pulang harus ngurusin anak-anak untuk sekolah.
Baru setelah jam 8 itu saya biasanya terus bisa istirahat dan menyalurkan hobi-hobi saya. Nah, hobi saya yang pertama itu buru ketik. Buru ketik aksara Jawa internasional. Jadi ngetiknya cuma bahasa Jawa tok sekarang fokusnya. Yang kedua kadang buruh jepret. Nah, sebenarnya buruh jepret ini juga bisa diimplementasikan untuk mengetes social engineering. Nah, itu mungkin lain kali saya akan cerita kenapa bisa social engineering itu bisa menggunakan fotografi itu menjadi social engineering itu mungkin suatu saat akan saya jelaskan di sebuah konten saya. Kenapa bisa seperti itu? Yang ketiga satpam komplek. Nah, satpam komplek ini kadang dimintain bantuan teman-teman. Jadi kemarin weekend itu dikontak salah satu teman yang sudah lama tidak mengontak, katanya websitenya kena gacor dan itu dihajar babat habis-habisan. Jadi ini baru berkolaborasi dengan teman saya untuk membangun kembali websitenya yang udah hancur gitu. Ya kita coba semampu kami untuk balikin karena kan benar-benar dihancurin, benar-benar datanya tuh hilangkan. Nah kita coba ya kita semampunya lah Mas untuk membantuin karena itu perusahaan yang lumayan benefit. Terus selanjutnya selain hobinya di atas itu juga burung ngoceh ya kayak gini, ngoceh nggak jelas kadang ngoceh nggak jelas, kadang ngoceh offline gitu kan. Ya mungkin 2 hari lagi saya akan ngoceh offline terkait dengan ya awareness juga sebenarnya, dan itu banyak terjadi kejadian yang di dunia masyarakat. Kalau besok mungkin ke organisasi ya fokusnya. Yang terakhir itu buruh ketik curhatan hati, jadi kadang ngeblok gitu. Jadi kemarin sempat kontribusi di salah satu kampus Merdeka, dan itu saya curahkan dalam blog untuk materinya. Jadi selain disalurkan untuk berbagi ke teman-teman, juga sharingnya di blogging juga di YouTube. Gitu. Jadi kalau saya nyari saya tuh paling gampang karena namanya unik. Kenapa tadi dibilang mau dipanggil Om, Bapak? Nggak apa-apa karena biasanya kalau saya grup join di grup gitu WhatsApp gitu ya. Pertama kali dipanggil tuh saya biasanya dipanggil dengan kalau nggak Bu ya Mbak gitu. Kalau GoFood itu juga dibilangnya Mbak Dian gitu. Makanya ya alhamdulillah kalau di grup ini atau di acara ini saya masih dihargai dengan dipanggil dengan Om ya. Nggak apa-apa lah Om. Tapi Om yang positif bukan yang negatif. Jadi saya ada di banyak tempat, tapi mostly saya lebih fokus atau lebih aktif di Instagram. Kalau pengen menghubungi saya private bisa di Telegram. Kodenya sama, ID-nya sama, dan itu ada catatan-catatan yang ngocehnya di situ. Ngoceh terkait coding, technical, bisa nyari di sana, bisa nyari di GitHub atau di YouTube. YouTube lebih ke technical saya biasanya. Gitu. Itu jadi diri saya. Jadi kita akan ngobrolin terkait dengan apa itu transaksi digital. Mungkin kalau teman-teman udah biasa ya, kalau dulu digital itu apa sih? Ya intinya transaksi digital itu adalah sebuah transaksi yang tanpa pertukaran fisik uang atau mata uang berupa fisik. Nah kelebihannya apa sih? Tadi udah dijelaskan ya. Bahkan dengan modal Rp1 pun itu kita harus aware. Tapi masalahnya di beberapa implementasi di luaran itu misalkan ya kurang Rp1 mereka membulatkan. Sebenarnya kan ini sebuah, menurut saya sih kalau tidak disampaikan ke orangnya atau ke customernya itu kan sama aja sebenarnya kejahatan digital. Kenapa? Rp1 itu sangat berharga sebenarnya. Jadi misalkan ya ini misalkan 4.999 gitu, tapi dibuatkan jadi 5.000 gitu. Mas ini notanya 5.000 gitu. Ya kalau mungkin kita non digital itu bisalah kita bulatkan. Kenapa? Karena nggak mungkin kita ngembaliin Rp1 itu nggak mungkin. Tapi kalau digital itu kadang malah kalau nggak istilahnya nggak disampaikan ke customer itu kadang customernya grundel gitu. Walaupun cuma Rp1 ya kadang Rp1 kok nggak dibagiin sih, nggak disampaikan gitu. Tapi kalau memang disampaikan itu lebih baik. Itu sih. Ayah baru itu. Bentar ya. Nah. Jadi itu sekilas dengan transaksi digital secara global sih. Kalau misalkan teori gitu ya, mungkin saya bukan orang teoritis. Jadi secara gamblangnya seperti itu. Nah, karena kita eranya sudah movement, yang dulunya kita menggunakan berbentuk fisik, yang nanti uangnya entah itu kecuci, entah itu kelipet, entah itu sobek, entah itu ada uang palsu, itu kan sering terjadi itu sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman kok berpikiran bahwa transaksi digital itu gampang untuk dibuat kejahatan. Sebenarnya kejahatan non digital pun banyak. Cuman memang
di dunia digital itu karena kita lebih dimudahkan untuk transaksi. Jadi kalau kita dibilang ya, kalau teman-teman Jakarta main ke Jogja itu mereka kadang nggak bawa uang banyak. Bahkan teman saya datang ke sini pun dia nggak bawa uang, dia cuma bawa HP sama kartu aja, karena mereka berpendapat bahwa yang ngapain bawa dompet uang banyak-banyak gitu kan. Karena apa? Karena mereka berpendapat, mereka mengharapkan itu kemana-mana cuma bawa smartphone. Smartphone mereka transaksi, misalkan beli apa gitu langsung pakai QRIS atau misalkan dengan transfer atau menggunakan apapun yang lebih mudah. Karena kan dengan HP bisa apa, bisa kemana aja gitu kan. Nah, keamanan transaksi digital ini itu memang salah satu concern supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan kita bertransaksi itu tidak terjadi kesalahan atau mungkin merugikan kedua belah pihak kayak gitu. Jadi keamanan transaksi inilah yang harus kita awareness-kan. Kalau secara teori, istilahnya secara praktek itu banyak hal yang kita set up. Tapi kita nggak akan ngobrolin terkait itu. Kita harus paham kalau kita menggunakan transaksi digital, pertama yang kita lakukan adalah wajib membaca detail. Contoh sebenarnya sama uang, kayak misalkan uang sekarang fisik gitu ya. Antara uang 2.000 sama 20.000 itu kadang saya susah membedakan karena warnanya sama, mirip, apalagi di waktu gelap. Jadi memang kita wajib harus membaca detail terkait dengan apa yang ada di situ. Contoh misalkan QRIS yang kemarin. Yang terjadi di sana kenapa? Waktu kita scan, kita tuh nggak baca detail. Kadang mungkin kita nggak tahu, atau mungkin kita nggak mau tahu, yang penting kita scan, selesai gitu kan. Terus transaksi yang lain, digital yang lain, mungkin sebenarnya kayak phishing dan segala macam, penipuan yang online segala macam terkait page, itu kalau kita mau membaca pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, itu akan lebih mudah. Dan kita tahu bahwa oh ini tuh asli atau enggak. Karena nanti kalau misalkan pengen tahu asli atau enggak, ini aman atau enggak, kita bisa tanya salah satunya ke Mbah Google, karena itu salah satu tempat yang kita mungkin mudah untuk pencarian seperti itu. Itu keamanan digital memang harus wajib membacanya, harus teliti. Nah, selain itu terkait dengan transaksi digital itu akan beririsan dengan yang namanya privasi atau informasi pribadi, itu harus dilindungi. Karena mudahnya kita bertransaksi menggunakan digital, menggunakan transfer, data-data pribadi kita itu wajib kita jaga. Jangan dibilang wah ini kan urusannya orang IT, ya nggak semua orang IT yang jaga, nggak bisa. Mosok sampai detail orang IT. Orang IT hanya membantu, mengarahkan, tapi implementasinya ke masing-masing. Contoh misalkan data KTP, ya jangan di-scan, di-upload misalkan. Terus kalau misalkan teman-teman memfoto diri atau misalkan selfie, pastikan di tempat teman-teman, sekitar teman-teman tidak ada barang-barang yang sifatnya pribadi ke expose. Saya pernah foto gitu ya, sharing sama teman-teman di grup itu, saya nggak sengaja foto, jebret, lupa kartu debit saya itu ikut ke foto. Nah, habis itu saya tarik kembali fotonya, untungnya kelihatannya belum di screenshot. Mungkin yang ikut acara ini senyum-senyum setelah inget gitu kan. Saya foto, saya tarik lagi, saya hapus, saya crop, saya upload lagi. Ya seperti sindir, tadi kelihatannya ada kartu debit deh. Untungnya tadi kelihatannya, berarti kan belum sempat kebaca. Kenapa data pribadi ini sangat kita harus dilindungi? Karena kemudahannya transaksi digital itu mudah juga kalau disalahgunakan, kalau data pribadi kita bocor. Apalagi beberapa vendor itu tidak mengimplementasi keamanan yang benar. Contoh kemarin di beberapa waktu lalu sempat terjadi kebocoran data, bukan kebocoran data sih, terjadi kebocoran implementasi yang salah di salah satu vendor besar. Dia cuma memasukkan beberapa data untuk digital, debit card gitu ya. Itu bisa untuk transaksi, padahal 3 digit di belakang nggak dimasukkan, kalau nggak salah seperti itu. Dan itu lumayan rame. Yang kena adalah salah satu bank digital. Nah, pentingnya adalah kenapa kita harus melindungi sampai ke level kecil. Ya karena kalau misalkan ada salah satu implementasi yang salah, kita nggak kena. Itu sih. Jadi teman-teman hati-hati ya. Nanti mungkin kita akan belajar lagi bagaimana apa saja sih
informasi pribadi informasi pribadi yang harus kita amankan, setidaknya paling enggak kalau teman-teman untuk bertransaksi ya diri kita pribadi, nama, terus alamat, nama, tanggal lahir, sama nick, janganlah, sama nomor-nomor debit card itu yang ada di kartu itu jangan di-sharing lah. Kalau mau di-sharing harus di apa namanya, di hide dulu. Nah, menariknya, ini kembali lagi kita apa namanya, kita berlanjut terkait dengan ATM dan debit card. Ini lumayan menarik. Kenapa? Karena berapa waktu lalu saya sempat sebenarnya isu ini udah lama, cuman karena saya belum sempat buat kontennya, akhirnya kemarin kesampaian mencoba membuat konten terkait dengan salah satu celah keamanan dari ATM tersebut. Sebut merek aja, namanya ATM BNI, teman-teman. Itu harus lebih hati-hati. Saya nggak bilang jelek ya, tapi lebih hati-hati. Saya sudah melaporkan dan mungkin menunggu follow up-nya dari bank terkait. Intinya gini, di bank ATM BNI, kalau teman-teman menarik uang, itu struknya harus disobek. Kalau nggak disimpan sampai printnya itu hilang. Itu agak aman. Yang agak lebih membahayakan lagi adalah kalau teman-teman transfer menggunakan ATM BNI. Kenapa? Kalau teman-teman transfer ke ATM BNI, saya pernah coba dengan nggak sengaja, saya dapat struknya, loh kok agak menarik nih. Akhirnya saya coba untuk transfer, ternyata di struknya itu tertulis jelas, nama lengkap ada, nama tujuan ada, bank pengirim ada. Dan yang lebih berbahayanya lagi, itu yang kemarin saya laporkan ke Bank BNI, itu adalah yang diasterikan atau diganti bintang itu cuma 4 digit di belakang, seperti TOK hari ini yang keempat, makanya pas kan 4. Kenapa? Apa sih? Apa salahnya itu? Kenapa 4 itu jadi masalah? Kan sudah diasterikan. Jangan salah. Kartu debit itu 6 digit di depan itu adalah kode issuer bank. 6 ya, berarti yang diasterikan adalah 4. Berarti 2 ini sudah kelihatan. Nah, transfer bank asal sudah kelihatan nama banknya siapa. Setiap bank itu untuk mengeluarkan kartu itu terbatas. 2 atau 1, misalkan Mastercard sama Visa, udah kelihatan, kodenya mesti tahu. Dan kode ini gampang dicari di internet. Pernah saya buktikan, saya coba ternyata jebret dapat full numbernya. Mungkin secara dibilang bahwa oh itu enggak apa namanya, enggak apa-apa kan, enggak kelihatan data yang lain. Nah, cara berpikir hacker itu biasanya collecting datanya itu adalah satu-satu, kecil-kecil. Dari sini dikecilin, dikumpulin. Jadi menjadi suatu yang besar. Dan itu bisa untuk penyerangan. Dan yang setahu saya, digit dalam debit card itu atau number itu secara apa namanya, regulasi perbankan itu harus di-hide, tidak boleh muncul semua. Makanya waktu saya bilang ke BNI, saya bilang mohon dong ini dijadiin apa namanya, istilahnya perhatian gitu ya. Dan saya mengedukasi di situ bahwa kalau teman-teman menggunakan ATM BNI itu lebih aman kalau struknya itu teman-teman destroy dulu, hancurkan dulu, disobek-sobek baru dibuang atau disimpan ke dalam dompet sampai tintanya itu hilang. Karena tinta struk itu biasanya dalam 1 bulan itu udah mulai pudar gitu ya. Tapi lebih aman disobek-sobek dulu. Biar apa? Supaya kita akan terhindar dari kebocoran data yang lebih banyak dan kerugian di sisi kitanya. Nah, untuk saat ini memang saya baru melihat di ATM itu saja. Kalau ATM yang lain saya rasa saya udah nyoba, belum menemu yang lain. Kayak gitu sih. Jadi itu antisipasi teman-teman ya. Transaksi digital hati-hatinya di situ. Nah, QRIS. Menariknya, kalau tadi disampaikan bahwa kemarin ada penipuan QRIS gitu ya. Istilahnya orang itu menempel dengan sesuatu, tapi sayangnya edukasinya itu kenapa sampai detail yang lain, padahal kan poinnya di QRIS-nya. Kalau yang lain itu bisa dimodifikasi, bisa persis, tapi data di QRIS-nya itu nggak bisa dimodifikasi biasanya. Dengan namanya, misalkan waktu kita scan QRIS, itu biasanya langsung ada namanya, tujuannya kemana, nomor rekening siapa, itu yang nggak bisa dimodifikasi kecuali dia punya kunci untuk generate QRIS-nya. Nah, yang terjadi di lapangan, menariknya implementasi QRIS khususnya yang statik itu masih menjadi salah satu implementasi yang kurang tepat menurut saya.
Teman-teman yang pertama, yang agak jadi concern adalah kalau teman-teman mau menggunakan QRIS, pastikan di situ sinyalnya bagus. Operator ini adalah PR kita semua dari semua sisi. Kamu pasang QRIS, saya pernah ke mana? Parangtritis kalau nggak salah. Itu di situ pembayaran lebih mudah dengan QRIS. Iya, tapi waktu masuk situ jebret sinyal hilang. Lah gimana saya mau bayar? Kan lucu. Nah, saya nggak tahu kalau provider saya cek dengan nomor yang saya pakai semua dari 3 itu sinyalnya hancur semua. Jadi itu pastikan dulu sinyal-sinyal yang lain bagus. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan QRIS itu dua belah pihak harus punya koneksi yang bagus atau koneksi yang lumayan lancar untuk bertransaksi atau berinteraksi. Yang kedua, QRIS statik itu saya coba di beberapa vendor atau UMKM itu implementasinya masih salah. Contoh yang kemarin saya beli belangkon. Ini nih bahasa beli belangkon ini di salah satu UMKM. Saya nggak mau sebutkan karena sebutkan itu takutnya jadi kebocoran. Waktu saya mau transfer saya bilang, Mbak bisa bayar pakai QRIS nggak? Bisa Mas, saya transfer. Saat saya transfer saya selalu tanya, loh Mbak udah nih Mbak gitu. Oh ya Mas terima kasih. Oh ya Mas terima kasih itu tidak mengecek apakah transaksi sukses atau enggak. Mereka cuma percaya sama kita. Ya alhamdulillahnya orang Indonesia atau orang Jawa itu ada orang yang mudah percaya. Nah yang mudah percaya inilah yang harus kita tanam. Mudah percaya boleh, tapi teliti itu harus atau wajib. Jadi teman-teman kalau misalkan UMKM itu misalkan disclaimer dulu ya, ini jangan sampai nanti teman-teman terus wah ini manfaatnya untuk nanti mencuri ya, jangan. Ini teman-teman membantu mengedukasi masyarakat yang mengimplementasikan QRIS tapi kurang pas. Kurang pasnya kenapa? Mereka nggak pernah ngecek. Yang pertama itu, yang kedua saya pernah nyuci mobil atau servis motor itu saya tanya, Mbak boleh pakai QRIS? Boleh Mas, udah support tenang saja. Waktu itu screen saya bayar, mereka cuma bilang, Mas minta tolong difoto dulu dong. Foto. Kenapa harus difoto Mbak? Iya Mas, karena HP-nya yang notifikasi itu ada di belakang atau di bawah bosnya. Nah yang jadi pertanyaan apakah benar nota yang dia foto itu adalah bukti asli? Karena kemudahan digital semua orang bisa membuat bukti. Semua orang mudah untuk memanipulasi. Jadi disarankan teman-teman yang menggunakan QRIS khususnya yang statik pastikan dana itu masuk. Nah ini terus saya ke warung ke warung sayur. Wah udah implementasi QRIS juga tuh warung sayur gitu, sayur mayur gitu kan. Lumayan keren dan saya di tempat makan seafood itu juga ada implementasi. Awalnya juga mereka melakukan yang sama, tidak pernah melakukan pengecekan. Di next day saya tanya, jebret, saya screen, saya bayar gitu kan. Saya tanya pertama kali, sebelumnya saya tanya, Mas sudah bayar Mas sudah sukses? Oke Mas, makasih. Yakin sudah transfer. Dia sambil senyum-senyum mau bilang enggak gimana, bilang iya gimana. Next day-nya saya ke lokasi pembayar untuk makan itu, saya scan spread bayar gitu kan. Mas sudah, saya sengaja tidak membuktikan, saya tidak menunjukkan bukti suksesnya. Kenapa? Saya pengen mengedukasi masyarakat bahwa kamu tuh hati-hati loh kalau misalkan kayak gini, kamu harus pastikan bahwa dana itu masuk. Akhirnya setelah saya bilang Mas udah sukses Mas gitu. Dia bilang dia ngambil HP-nya. Dilihat, Mas udah sukses, udah. Yakin Mas? Udah ini ada notifikasinya. Nah implementasi itulah yang sebenarnya harus diterapkan. Karena apa? Supaya untuk menghindari kecurangan walaupun mungkin penipuan kayak gitu tuh sedikit kemungkinan. Kenapa ya? Mungkin cuma dikit-dikit doang. Dan kemarin saya sempat tanya kepada warung sayur yang dulu implementasi statik pindah ke dinamik. Dia cerita, oh ya kalau statik itu agak susah untuk ngetrace-nya Mas. Makanya kita pindah ke dinamik. Bukan berarti itu jelek, enggak ya. Tapi kita harus real time-nya itu dipastikan dulu. Itu target QRIS. Online payment sebenarnya ini kurang lebih sama sih. Karena kemudahan semuanya bermutasi, mulai mungkin berapa tahun lalu ya dari e-commerce, terus pembayaran e-wallet keluar, e-money, e-wallet, itu kan orang itu kayak dimudahkan. Nggak usah bawa uang banyak, dompet banyak, selesai. Bahkan saya pernah nih ada jualan susu. Di rumah cuma susu doang, susu kedelai itu Mas, aku nggak punya uang kecil Mas, bisa transfer nggak? Bisa. Implementasi sampai ke level kecil mereka sudah implementasi. Masalahnya berapa itu tidak mengimplementasikan dengan benar.
Sama kasusnya, mereka nggak mengecek. Pernah kejadian, ini ada 2 kejadian yang mungkin bisa jadi pembelajaran teman-teman semua yang UMKM. Itu ada 2 teman. Yang pertama itu dia adalah kerja di bagian perhotelan. Jadi perhotelan, tamunya itu pertama tuh bagus berapa hari gitu ya, terus dia bayar gitu, dia bayarnya rapel gitu ya. Jadi Mas nanti saya transfer ya, ya gitu. Hari pertama, hari kedua masih aman gitu. Hari ketiga, keempat kalau nggak salah sekitar sudah berapa hari itu dia bilang, Mas saya transfer lagi ya, saya extend ya. Oke. Nah waktu hari 3 atau 4 dia extend, dia transfer, dia bilang, Mas saya udah transfer Mas. Nah itu dia mengirimkan bukti transfernya. Celakanya teman saya ini yang sebagai orang di situ tuh nggak ngecek, dia cuma percaya sama buktinya aja. Setelah cek saya itu, dia bilang di akhir hari dia baru sadar ternyata dananya nggak masuk. Buktinya ada, dananya nggak masuk. Dan waktu itu ternyata tamunya sudah check out. Setelah check out, dia coba untuk kontak banknya. Banknya bilang nggak ada transaksi masuk dan segala macam. Akhirnya cobalah si teman saya itu calling, menghubungi tamunya. Ternyata nomornya sudah tidak aktif. Nah kejadian itu yang terjadi yang mengakibatkan kerugian. Kenapa? Karena terlalu baik? Enggak. Karena ketelitian dan awareness-nya itu kurang atau terlalu percaya. Percaya boleh, tapi teliti wajib. Terus yang kedua, cerita satu lagi itu terkait dengan teman saya itu jualan buku. Nah dia ditransfer. Katanya ada yang mesan itu dari Koramil atau Kodem gitu. Kalau nggak salah dia cerita. Nah ini penipuannya adalah modelnya seperti ini. Dia bilang transfer. Dia bilang, Mas ini total bukunya untuk donasi itu harganya 5 juta. Tolong carikan ya. Oke saya carikan. Dia transfernya 7 juta. Transfer 7 juta. Setelah itu beberapa saat dia bilang, Mas mohon maaf saya transfernya kelebihan 2 juta Mas. Tolong dikembalikan ya. Nah awalnya teman saya itu percaya dan dia udah senang mau langsung ditransfer 5 juta gitu kan. Dia udah mencari beberapa buku tuh untuk bertransaksi. Ternyata setelah dia cek itu nggak ada transaksi masuk. Teman-teman bisa bayangin, tidak ada transaksi masuk, dia harus mengembalikan 2 juta. Nah kalau misalkan dia melakukan itu, bahaya. Makanya semua transaksi bentuk digital apapun disarankan wajib ada pengecekan dari 2 belah pihak secara real time untuk memastikan bahwa dana itu sampai, dana itu benar terpotong, dana itu sudah berpindah dari si A dan si B baru kita proses selanjutnya. Jadi teman-teman lebih hati-hati ya di dunia era digital. Bukan berarti era digital itu adalah sesuatu hal yang mengerikan, tapi ini adalah sesuatu yang dimudahkan. Mudah untuk melakukan apapun, bahkan sampai mudah untuk kejahatan. Kita tinggal tingkatkan untuk memanfaatkan itu lebih baik. Ya gitu. Nah itu mungkin yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, sedikit curhatan mungkin agak enggak teknikal tapi lebih banyak cerita-cerita yang mengenai dengan pengalaman-pengalaman teman-teman yang saya sharing, yang sering ketemu, dan ini saya akan coba terus untuk mengedukasi bahkan kakak saya saat ini masih menggunakan kiri statik dan saya bilang ngapain pakai kiri statik, hati-hati loh, bilang gitu. Dan ini baru proses untuk real time-nya baru saya coba bantu untuk supaya untuk menghindari atau mengurangi kejahatan-kejahatan digital yang terjadi di dunia sana gitu. Nah itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Dian Gali, luar biasa. Boleh kita berikan aplaus ya buat presentasinya yang singkat, padat, benar-benar informatif. Termasuk tadi ada beberapa kesaksian lah ya, bagaimana di lapangan berbagai modus ya, trik yang perlu kita waspadai. Tapi satu highlight yang saya catat di sini pakai tinta merah. Ya, percaya boleh, ya cepat percaya tuh boleh. Tapi teliti wajib, ya. Dan terakhir juga yang saya highlight di sini ya adalah lakukan cek atau recheck real time. Jadi jangan tunda beberapa saat, apalagi beberapa hari kemudian baru recheck, takut nanti banyak kejadian yang merugikan tadi ya. Semoga ini tidak terjadi kepada kita, karena kita semua yang hadir di sini, sobat kami, mau untuk lebih teliti, karena teliti itu wajib. Thank you ya. Pak Gali, boleh minum air putih dulu? Wah, siap. Rehat sebentar. Dari cawan. Iya, dan makin kesini makin banyak yang join. Terima kasih sekali ya buat sobat kami dari berbagai daerah se-Indonesia nih.
ada dari Unjaya, kemudian tadi saya lihat ada yang dari Sulawesi, lalu dari Karawang. Wah, luar biasa nih. Jangan-jangan sahabat-sahabatnya Pak Dani juga join nih siang hari ini ya. Oke, Pak Dani, dipersilakan untuk menyampaikan paparan ataupun materinya, memperlengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gali, dan pasti kita akan nambah wawasan dan informasi melalui Pak Dani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Magdalena, dan ini mohon izin Pak Dian Galih, Bu Dewi, Mbak Julia, saya agak teknis karena kebiasaan di kelas dan presentasi saya mungkin ala orang tua ya, jadi sangat lugu. Kurang gaul, tapi saya sudah berusaha gaul. Jadi seperti itu. Baik, saya share screen saya ya. Ini pas kebenaran saya diberi tugas oleh Bu Dewi dan Mbak Julia ya. Ini gimana Pak tentang online keamanan QRIS gitu ya. Tapi saya karena terbiasa di dapur, saya di back end-nya, tidak di depan ya, tidak di front end, makanya ini nanti saya agak cepat saja, agak sedikit teknis. Ini ada teman-teman ya di CIO dulu, temannya Bu Dewi ini kayaknya, berhai-hai Japri ini. Ya, selamat bergabung Bapak dan Ibu. Ya, senang ketemu kembali ya. Jadi itu. Sekali lagi saya mencoba agak gaul dan ya meriah ya, kan biasa di kelas. Mungkin ya sebisanya ala orang tua. Baik. Jalankan. Ya ini sejarah QR saja ya, cepetan ya, biar kita tahu ini QR itu quick response kodenya itu dari mana sih, ternyata penemunya orang Jepang ya. Ini namanya siapa ini? Pak D. Masahiro Hara ya. Masahiro Hara ini Pak D di Jepang ya. Ternyata dia kepengen, kayaknya Denso itu perusahaan otomotif, awalnya hanya pakai kode bar yang terbatas informasi yang terkandungnya, barcode ya. Makanya kemudian dia menciptakan 2 dimensi ya, 2D ya, jadi tahun 94. Ini ya sedikit teknis, sekali lagi ini biar tahu ya, sedikit kita pernah tahu ini ada begini, ada versinya dan lain sebagainya, dan ternyata versinya itu banyak sekali yang ukurannya hanya minimalis matriks 21 kali 21 sampai ya beberapa ribu ya, tergantung ya. Jadi itulah ya, karena semakin banyak informasi yang terkandungnya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa sampai 4.296 karakter ya. Jadi kenapa kok saya menunjukkan ini? Intinya semakin banyak informasi yang bisa dibawa, itu juga semakin cenderung ada kerentanannya ya. Kayak kita kalau ngetik ya, ngetik beberapa patah kata mungkin belum ada salah ketiknya, tapi kalau sudah 1000 halaman pasti bakalan ada kesalahannya. Jadi kadang tidak disengaja. Jadi seperti itu. Ya, jadi ada beberapa bentuk ya, pola geometris dan lain sebagainya ya. Ini sekali lagi sedikit teknis untuk mengetahui asalnya quick response ya. Jadi aslinya quick response yang ini mendunia itu pun versinya juga banyak. Kemudian muncul versi Indonesia ya. Jadi namanya standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank BI ya. Sebenarnya BI itu sudah Bank Indonesia ya. Kalau saya nyebut Bank BI jadi Bank Indonesia ya. Atau abang-abang Indonesia. Jadi ya, kemudian kerjasamanya dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ya. Jadi kalau kita berbicara gerbang pembayaran itu sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa, dan yang kuat-kuat itu malah kadang berasal dari luar negeri ya. Jadi intinya ini kan saya bukan ahli ekonom, tetapi intinya biar perputaran uang itu tetap berada di Indonesia. Jadi gitu ya. Kenapa memperkaya orang di luar Indonesia, intinya kan gitu ya. Walaupun hanya lewat saja kembali lagi ke Indonesia gitu kan. Jadi itu motivasinya. Cara bacanya yang jelas KRIS ya, karena memang ini mungkin ya Pak Peri Warjio itu karena orang mungkin dari Jogja atau dari mana ya sukanya KRIS gitu ya, koleksinya KRIS mungkin banyak ya. Jadi seperti itu. Jadi bacanya bukan KIRIS, bukan QRIS, tapi yang benar KRIS. Ya, menyimbolkan bahwa itu keris ya. Ya, jadi itu. Ya, moga-moga bukan senjata tapi bagian dari budaya. Jadi seperti itu. Statistik ya, ini hanya untuk menunjukkan saja pertumbuhannya, pertambahannya per tahun. Sampai ini ada statistik sampai Februari 2023 itu sudah ya naik tajam ya. Intinya apa, di masa depan pasti akan
semakin banyak. Nah, kalau ada perputaran uang semakin besar, maka penjahatnya juga semakin ya tergiur gitu ya. Semua kan UUD ya, ujung-ujungnya uang kalau kita lihat di sini. Semakin rotinya semakin enak, semakin banyak, maka semakin pada ke sana. Nah, inilah kenapa kok kejahatan di dunia cyber itu juga semakin tambah ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Ini trennya yang saya singgung tadi, apalagi setelah pandemi ya, di mana semua orang bekerja dari rumah ya. Jadi UKM dan lain sebagainya itu masih waktu pandemi masih melakukan bisnis, tapi ya kebanyakan dari rumah, tidak ke sana kemari. Makanya pentingnya non tunai itu karena untuk ini ya. Jadi seperti itu. Sejarahnya ya ini panjang ya, diluncurkan peringatan ya ini ya ini sedikit sejarah saja. Sekali lagi saya bukan ekonom, tapi menarik untuk dipelajari. Yang kata-kata yang menarik ini, layanan pembayaran diwajibkan untuk mengimplementasikan paling lambat 1 Januari 2020 ya. Saya nggak tahu implementasinya apakah sudah semuanya ya UKM. Jadi itu kerjasamanya dengan Sekretaris Kementerian Koperasi ya, mestinya sudah banyak. Loh, kenapa sih kita harus memiliki metode pembayaran di Indonesia sendiri ya? BI ya, ini sekali lagi kenapa kok menguntungkan ya, awalnya dulu itu semua merchant ya atau pebisnis itu memiliki gerbang sendiri, memiliki metode pembayaran sendiri walaupun sudah pakai QR code dan lain sebagainya. Makanya QRIS ini sekali lagi bukan sponsor ya, tapi memang intinya untuk mempermudah ya, dan intinya juga perputaran uang relatif ada di dalam negara Indonesia walaupun beberapa juga dari provider Indonesia ya, kita lihat di sini. Jadi inilah ini kata-katanya ya, ini sekali lagi sedikit promo ya. Jadi kris unggul, nah itu kris unggul ya, kalau dimanfaatkan dengan benar dan baik pasti ada keuntungannya. Masalahnya itu, nah seberapa jauh ya, mungkin hanya prosentasinya sangat rendah, tetapi itu juga cukup merugikan. Dan biasanya yang masuk berita dan menjadi heboh itu hanya 1-2 yang terkena kejahatan. Jadi seperti itu. Yang lainnya yang baik-baik mungkin 99% ya biasanya kalau sudah enak, baik-baik nggak ada masalah ya diem saja. Biasanya teriak-teriak itu kalau baru ada masalah gitu kan ya. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Dian Galih itu merchant yang tadi ada statis dinamis ya. Jadi kalau yang dinamis itu si pebisnis yang menyodorkan QRIS-nya dengan ya berganti-ganti sesuai tagihannya. Kalau bisa sebaliknya, kalau customer presented mode atau CPM ya, itu yang kita yang menyodorkan setelah transfer melalui ponsel ya. Jadi seperti itu. Ini sedikit saja ini beda-bedanya ya. Tadi QRIS unggul ya, kris unggul ya, universal, gampang, untung, langsung ya. Walaupun mungkin kependekannya agak dipaksakan ya unggulnya. Universitas. Pokoknya bunyi gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini sedikit perbedaan dan ini jadi untuk latar belakang saja saya hanya meneruskan dari Pak Dian Galih tadi, ada statis, ada dinamis, ada yang dari merchant. Nah, inilah kenapa kok interoperabilitasnya penting. Kita pun sudah punya sebenarnya gerbang pembayaran negara ya atau Nusantara ya, GPN, tapi kayaknya kalah populer dengan Visa kayak Mastercard gitu ya. Makanya mau nggak kita harusnya mendorong ya yang ada di Indonesia supaya perputaran uang kita nggak keluar ya, walaupun akhirnya kembali lagi setelah kena potong ya kan biaya jasanya masuk ke negara lain. Jadi ini pentingnya kenapa kok QRIS itu ya lebih baik kita pakai daripada yang lain. Ini sedikit agak teknis sekali lagi untuk membayangkan saja sebetapa rumitnya sebenarnya transaksi online itu untuk komunikasi datanya ya. Sekali lagi saya yang biasanya ngoprek bagian ini, mohon maaf mungkin kalau peserta di sini mencoba web presence saya itu minimal ya. Mungkin kalau dicari di internet hanya ada di UGM saja gitu. Ya karena saya biasanya ngoprek di belakang di dapur. Jadi ini contohnya saja. Sekali lagi kenapa saya menunjukkan ini, intinya semakin rumit sistem yang kita miliki kecenderungannya itu semakin berpotensi untuk rentan ya. Kalau kita orang IT itu punya prinsip case ya, keep it short and simple. Makanya biasanya sistem itu dibuat sesederhana mungkin supaya tidak
menimbulkan atau memunculkan potensi kerentanan itu tadi. Tapi mau nggak mau, kadang kalau sudah berinteraksi dengan banyak pihak itu memang ya komunikasinya seperti ini, ada API, ada ini gitu ya. Ini mohon maaf bagi yang mungkin non IT ya, ini hanya menunjukkan saja. Jadi ancaman QRIS ya tadi sudah disinggung Pak Dian Galih, sekali lagi phishing scam ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang kecenderungannya adalah social engineering ya. Jadi kekurang sadaran, saya tidak mengatakan tidak sadar, tapi kurang sadar, kurang cermat, kurang teliti saja penggunanya atau pebisnisnya dan lain sebagainya. Jadi sistem itu semacam pisau lah. Kalau kita memakai pisau dengan baik dan benar ya menghasilkan masakan yang lezat, bisa untuk masak begini begitu. Tapi kalau disalahgunakan ya bahaya, nanti menggores diri sendiri, mencederai orang lain dan seterusnya. Jadi di sini ada beberapa tadi Pak Dian Galih juga sudah menyebutkan APK ya, itu nomor 2 ya, pengunduhan aplikasi paksa atau penipuan pesan teks ya. Lawang mau ngirimnya apa biasanya nota kok filenya APK. Wah ini mohon maaf, ini mestinya nggak pernah bikin dokumen ya, kalau nota itu kan bukan APK ya, paling nggak teks gitu kan ya. Jadi seperti itu. Atau GIF atau JPG itu memang lebih aman ya. Kemudian tautan berbahaya tanpa kesadaran pengguna ya. Nanti kita lihat setelah ini hal-hal kecil itu kadang ya kita terlewati, kita tidak terlalu teliti ya. Jadi intinya periksa kode elemen yang mencurigakan, tidak ada logo atau warna ya. Tapi sekali lagi sekarang itu mau menjiplak, mengcopy suatu situs web itu dengan mudahnya ya, banyak aplikasinya, mau sama persis plek, kalau istilahnya kan imitasi one to one, artinya sudah tidak ada bedanya dengan aslinya. Nah, jadi itu. Kemudian ini yang penting ada HTTPS karena dia dienkripsi supaya tidak disadap ya. Kalau non HTTPS atau tidak ada enkripsinya ya melalui SSL dan lain sebagainya itu biasanya komunikasi datanya itu lugu ya, artinya hanya plain text saja sehingga mudah disadap. Ya, jadi ini contohnya saja ya. Penggantian karakter tautan. Nah, ini contohnya Dinkominfosan Jogja Go.id. Nah, ini sekarang banyak kelihatannya sepele, tapi kira-kira di mana ini? Kalau saya gerakkan mouse kelihatan nggak ya? Maaf, kalau saya gerakkan mouse nggak kelihatan ya? Kelihatan Pak, tapi kecil atau lembut. Ya, kelihatan. Oke, ya saya hanya menunjukkan. Ya, hanya menunjukkan di Dinkominfosan. Nah, san-nya itu A-nya diganti dengan alfa. Nah, kalau sekilas kan nggak terlalu kelihatan ya. Wow, ya itu. Padahal itu sudah beda situs. Tapi beda situs tautannya. Tapi saat dikunjungi sama persis dengan Dinkominfosan Jogja Kota persis ya, karena memang jiplak dari situ. Tetapi ya dimuati banyak ya kandungan ya berbahaya ya. Jadi hacker itu sekarang banyak menyisipkan macam-macam ya kode ini itu ya, dan kita tahu kalau sistem operasi itu yang relatif tahan banting ya jelas ya lebih ke Mac ya, atau kalau Windows itu relatif agak rentan ya. Android lumayan ya, jadi itu. Ini sekali lagi kerentanan QRIS ya, phishing attack. Ini ada yang direct tadi mengganti stikernya, itu direct ya, karena ke arah bank yang palsu. Makanya biasanya kalau dibaca ya dipastikan dulu itu bank yang benar, atas nama siapa dan seterusnya, kan mestinya muncul ya. Kalau indirect ya ke arah website yang sudah yang persis sama tapi bukan yang sebenarnya. Jadi itulah. Jadi sekali lagi banyak sekali potensi untuk rentan ya. Yang penting di sini adalah yang paling bawah itu bold ya. Chain of trust and end-to-end security. Jadi ibaratnya rangkaian rantai ya, ada satu yang lemah saja sudah mengganggu kerjanya atau memang ya rentan saja. Ini lebih teknis lagi. Sayangnya banyak permasalahan teknis tapi terus dijual. Ya. Jadi karena ada ya unsur uangnya, tahu ada kerentanan di beberapa software, terutama ini ada Google Chrome. Ya kan ya, code generatornya, ada QR code untuk Firefox Android versinya sekian. Lah terus gimana Pak caranya? Ya biasanya upgrade. Soalnya begitu ketahuan pasti akan segera diperbaiki. Itulah untungnya open source. Kalau closed source ya kita nggak tahu ya itu perusahaannya mau memperbaiki kapan dan
seterusnya. Jadi di sini ada yang dinamakan CVE ya, Common Vulnerability and impact-nya. Jadi seperti itu. Dampaknya ya, paparannya ya, exposure-nya. Jadi seperti ini. Ini sekali lagi hanya menunjukkan bahwa sebenarnya secara teknis pun bukan yang disebabkan oleh social engineering itu ada. Jadi itu apalagi dijual ya lumayan ini ya. Saya tidak merekomendasi atau tidak memberi nganu ya, tapi hanya info saja. Pokoknya kira-kira ada gula-gula itu pasti ada yang mengerjakan. Ini berapa ini, 5.000 US dollar sampai 25.000 US dollar kalau menemukan, dan ini Google Chrome prior code generator after free. Jadi ternyata itu ya, inilah dark web, dark economy ya. Jadi kalau ekonomi gelap itu ya yang ilegal yang kejahatan itu yang menghasilkan uang bagi penjahat itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini juga ada CSRF ya, cross site scripting ya. Jadi itu juga berbahaya. Intinya membelokkan, kita mencoba mengakses suatu tautan tapi dibelokkan ya. Jadi seperti itu. Ini memang hanya menunjukkan saja. Ini sekali lagi statistik phishing ya. Kita tahu social hacking itu, phishing itu ada 3 kelas ya. Phishing itu bagi kita orang biasa ya, yang mungkin kayak saya duitnya sedikit ya kan ya, PNS itu incarannya nggak terlalu gede. Tapi begitu jadi manajer ya, petinggi itu mulai jadi namanya spear phishing. Wah, jadi mancingnya itu pakai tombak. Wah, terus ada lagi yang terakhir, wah itu ikan paus ya, namanya whaling ya, itu sudah kayak menteri, kayak CEO, direktur utama. Nah itu namanya whaling, targetnya gede sekali, tapi begitu kena sekali ya uangnya banyak ya. Ya, jadi itu ada kriterianya. Jadi di sini ada sedikit statistik yang saya ambil dari internet ya. 20% itu ya sempat kena klik attachment yang tipu-tipu. Ya, 12% tautan yang menipu. Terus yang terakhir itu ya 4% baru masuk atau mengirimkan data ke situs yang palsu itu. Ya, jadi selalu saja ada yang kena, itu intinya di sini. Nah, moga-moga kita tidak termasuk berapa persen ini yang kena, itu saja. Kemudian dari umur, nah ini dari umur. Ya kalau dilihat di sini saya sudah 51 plus tahun ya. Jadi kebolehjadiannya kena itu apa? Oh malah enggak, did not click on phishing email karena enggak paham ya, sudah terlalu tua. Dikasih APK itu ini apa sih? Siapa sih yang ngirim? Udah tak cuekin aja lah karena sudah tua ya. Mungkin kurang penasaran. Jadi seperti itu. Jadi ini statistik yang real, nyata dan ada. Jadi itu. Jangan pernah, wah saya nggak pernah kena kok, saya aman-aman saja. Laptop saya nggak ada anti malware-nya, ya silahkan dicoba. Saya naik motor nggak pakai helm, saya naik mobil nggak pakai seatbelt, ya silahkan dicoba. Itu kan hanya mengurangi risiko saja. Tapi kalau nyatanya kecelakaan, ya pertanyaan berikutnya seberapa parah gitu kan ya. Nah itu tadi. Lebih baik kita waspada, nah, itu yang penting ya. Baik, ini praktik terbaik dan aman ya. Jangan menggunakan sebagai pengganti teks biasa. Ini bagi penyedia jasa layanan. Intinya harus ada teksnya, tidak hanya kode QR-nya atau grace-nya saja. Soalnya bagi kita orang, kita bukan robot. Kita bukan scanner otomatis, harus pakai ponsel untuk membacanya. Ya, jadi seperti itu. Hanya sertakan tautan yang pasti diketahui aman. Ini sekali lagi untuk pebisnis ya, untuk pengguna atau pelanggan bisnis Anda. Ya datanya yang diikutkan ya seperlunya saja, tidak perlu terlalu banyak itu, walaupun kris itu atau QR code itu mampu membawa atau dimuati banyak informasi ya. Ya kemudian gunakan koneksi aman, tadi sudah saya singgung, kalau ya HTTPS, ada TLS, SSL ya, intinya terenkripsi supaya tidak dengan mudah disadap itu tadi. Kemudian bagi pengguna konsumer ya waspada lingkungan ya. Jadi kalau pas mau nyeken atau mau bayar itu ya agak tengok-tengok, wong kita masukkan PIN saja kan kita agak tengok-tengok ya, itu ibaratnya sama ya, kita ke ATM masukkan PIN itu juga tengok, siapa tahu ada yang melirik gitu ya. Mungkin ada adik, ada saudara nggak kepengen kita diketahui berapa tabungannya padahal sudah minus ya. Tabungannya. Malu bukan karena bangga punya banyak uang atau takut dicuri, tapi sudah habis. Ya kemudian ini tadi ya kalau handphone khususnya asal klik nggak tahu itu kadang ya tahu-tahu malah dikirimi malware gitu ya. Hati-hati, sekali lagi lebih baik
Tapi handphone sekarang, apalagi kalau sudah dipasangi, diinstalasi anti malware, ya antivirus dan lain sebagainya, itu biasanya muncul peringatan ya, notif, Anda benar mau melakukan ini, gitu kan ya. Terus lagi ditanya lagi, Anda benar mau menyimpan ini, gitu ya. Dan ya mohon kadang dicermati ya, jangan yes, kadang oke, ya mau install virus, yes, gitu kan ya, jangan. Ya ini penting, kadang membaca itu penting ya, sederhana saja. Kemudian di hotspot publik ya, sekali lagi walaupun kita kadang datanya sudah terenkripsi, tetapi kita nggak tahu itu hotspotnya resmi atau tidak. Saya pakai handphone mau meniru, misalnya ada hotspot gratis, iya, saya beri nama itu bisa. Semua orang akan login ke handphone saya. Semua orang mengakses internet bankingnya memakai user ID dan password lewat dan saya simpan di handphone saya, bisa. Hati-hati. Makanya kalau Anda memakai hotspot di publik, yang apalagi tidak terlalu Anda kenal, ya jangan login lah untuk baca-baca berita saja. Lah email bagaimana Pak? Lah email kan ada loginnya, ya hati-hati saja. Jadi kalau saya pribadi itu punya minimal 3 akun. Akun untuk oprekan, untuk bongkar-bongkaran, akun untuk sembarangan kena hack ya sudah ganti lagi, itu ada. Yang tengah agak penting, nah, itu ada untuk beberapa akun forum. Terus yang terakhir paling rahasia untuk internet banking, minimal ada itu. Jadi tidak setiap kali kita mendaftar sesuatu pakai akun yang paling penting. Ya, jadi itu yang biasa saya terapkan. Lah Pak, kenapa enggak setiap kali kita daftar sesuatu beda-beda? Iya, kalau yang masih muda-muda 100 user ID dan ya akun user ID dan password masih bisa menghafal ya. Saya 5 saja, yang sudah lupa 2 paling makanya 3 saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya 3 itu saja kira-kira. Jadi kalau yang hancur-hancuran itu yang tadi ya, untuk diobral-obral, yang tengah agak penting, yang terutama yang paling penting itu untuk yang ya biasanya untuk keperluan yang ya rahasia sebelum itu. Ini sebelum Mendekot ini harus tahu ya, ini QR dari apa dan siapa ya. Mohon maaf itu banyak stiker yang diganti karena kita kadang itu tadi tidak waspada saja. Pokoknya ini mohon maaf ini tempat ibadah memang layak dipercaya. Jadi gitu ya. Jadi ini salah satunya QR code yang baik, ini best practice ya, praktek terbaik bagi pebisnis itu memberi alternatif tulisan ya, teks ya. Jadi tidak hanya QR code-nya saja, ini untuk mengetahui ini benar atau enggak. Ternyata yang di-scan beda dengan tulisan teksnya. Nah, ini harus diwaspadai. Nah, jadi itu. Oke, jadi itu sepele saja, tapi ini lumayan sudah menambah proteksi ya. Sekali lagi tidak foolproof, tidak sempurna, tapi ini sudah mengurangi ya kerentanan itu tadi ya, potensi untuk potensi untuk ya baik kita. Ya, Anda yang mana? Terbuka, mengabaikan, tembaklah saya, boleh. Uang saya banyak, mau dihack silahkan, nah, boleh. Ya, optimis ya, kadang ya percaya, kadang enggak. Ya, kalau saya sarankan paling enggak di tengah ya, waspada gitu ya. Mau ketat, mulai agak repot. Nah, saya paranoid, saya agak kerepotan gini gitu. Kalau tidak percaya, saya biasanya tidak sambung atau tidak melakukan apa-apa ya. Saya dipinjami laptop saja nanti dulu gitu. Banyak saya nggak ya nolak enggak, tapi saya nggak tahu itu di laptop ada apa saja gitu kan. Gitu. Ya, walaupun niatnya baik, ini pakai laptop saya. Yang mungkin yang menjadi motivasi utama nggak mau pinjam itu mungkin itu laptopnya mahal banget, kalau ada apa-apa saya disuruh nukar nggak mampu ya. Jadi itu mungkin. Baik, sebagai penutup sekali lagi, ujung-ujungnya ini semua teknologi adalah buatan manusia, jadi intinya pasti ada kurangnya, dan ini semua teknologi itu keperluannya untuk manusia, jadi bukan untuk, kita belum ada Terminator ya, mungkin besok kalau AI sudah merajai, ini semua untuk robot gitu ya, jadi mereka urusannya sendiri. Untuk sementara ini kita yang menentukan, manusia ya, jadi pertanyaannya kan biasanya kapan, bukan jika ya. Aman itu hari ini, besok apakah masih aman? Nah, itu pertanyaannya. Ya, jadi ini. Tapi jangan takut memanfaatkan, yang penting kita waspada. Jadi intinya ikhtiar kita maksimal. Kalau akhirnya pun kebobolan ya sudah. Kita pun begitu ya di rumah ya Pak Dian Galih. Kunci pintu sudah gembok 3 ya kan ya. Garasi sudah 5 gemboknya. Tapi kalau ternyata
malingnya lewat atap ya gimana lagi. Yang penting sudah ikhtiar gitu ya. Kalau sudah saatnya kebobolan ya kebobolan. Tapi kita mengurangi potensinya saja. Ini institusinya, terus ini saya berusaha gaul sama naruh thank you gitu ya. Ya itu saja. Terima kasih Bu Madalina, saya cepat saja tadi. Ya. Terima kasih. Ya. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Dani. Boleh kita berikan tepuk tangan. Wah, saya ini benar-benar menjaga fokus sampai tak tulis gitu loh ya. Ternyata kita tidak hanya butuh teliti, kita butuh cermat, butuh kritis, butuh waspada. Langsung saya tempel di kepala saya. Kadang-kadang mak-mak, Pak, ya, aduh boro-boro kritis, Pak, udah mikir belanjaan duluan ya. Jadi ini Ya nggak sempat ya Bu ya. reminder, padahal yang saya pakai tulis di kartu ATM, langsung saya kumpulin tuh kartu ATM saya ya. Beneran nggak kayak diceritain Pak Gali sama Pak Dani gitu ya. Jadi harus ekstra, benar-benar. Oke, terima kasih banyak Pak Dani. Boleh minum air putih dulu Pak untuk Ya, rehat sejenak sambil saya pantau di sini pergerakan pertanyaan di live chat banyak banget. Iya. Tidak hanya di Saya live bisa chat, sambil melihat kok ini yang di ya, teks itu. tidak hanya di live chat Zoom tapi juga yang bertanya lewat live YouTube di Pemkot Jogja. Terima kasih ya sudah mengirimkan pertanyaan, dan pertanyaan itu kritis-kritis loh. Rasa ingin tahunya tuh tinggi banget gitu. Dan sebelum saya bacakan satu persatu pertanyaan sesuai dengan urutan ya. Nah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu informasi yang menarik di mana nanti dari sejumlah pertanyaan yang masuk akan dipilih. Yang milih nanti Pak Dani dan Pak Gali yang memilih 6 orang yang berhak mendapatkan hadiah ya. 6 pertanyaan, 6 orang ya mendapatkan hadiah. 3 orang mendapatkan merchandise, 3 berikutnya mendapatkan wallet. Yang ini langsung matanya berbinar-binar ya. Ya, pokoknya rezeki anak soleh deh ya, yang ikutan belajar udah gratis, dapat ilmu, dapat wawasan, dapat kenalan tuh. Partisipannya tadi saya lihat sampai tembus angka 100 loh. Naik turun ya. Terima kasih, semoga nanti di antara yang bertanya inilah Anda yang beruntung. Jadi silahkan kirimkan pertanyaan mumpung masih ada waktu. Oke, Pak Gali, Pak Dani, karena sudah siap pertanyaan yang butuh direspon, saya izin membaca satu persatu pertanyaan ya. Nanti silahkan pingsut antara Pak Dani atau Pak Gali, boleh main mata. Saya ngikut Pak Dian Gali aja, nanti saya nambahi. Tuh, ini kayaknya banyak pertanyaannya di depan ini. Saya bagian dapurnya saja. Enggak juga, kayaknya ini seri kok. Pak Gali pertanyaannya banyak, Pak Dani pertanyaannya juga banyak. Baik, saya mulai pertanyaan dari partisipan bernama Mas Eko Angga Suparno ya. Menanyakan beberapa hal. Apa saja tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari penipuan atau serangan phishing dalam transaksi digital? Lalu apa yang harus diperhatikan saat menggunakan platform transaksi online untuk memastikan keamanan data kita dan informasi pribadi? Selanjutnya juga Mas Eko bertanya, apa saja taktik dan teknik yang digunakan oleh peretas atau penjahat cyber untuk mengakses informasi sensitif selama transaksi digital? Tuh, 3 pertanyaan. Mulai dari Pak Gali dulu ya. Silakan Pak Gali. Monggo Pak Gali. Boleh. Ya, ternyata Pak Dani sama saya itu prinsipnya sama. Nothing secure in cyber world dari dulu 2006 sampai sekarang tuh sama. Ya, memang kayak gitu. Benar-benar. Jadi waspada. Yang pertama itu kalau kita bertransaksi dengan sesuatu yang baru yang belum kita belum kenal ya istilahnya, baru sekali online gitu ya, itu saya sarankan jangan percaya dulu. Awareness-nya ditingkatkan bahwa aku tuh nggak percaya siapa kamu gitu. Jadi harus dinaikkan dulu awareness-nya biar paham gitu kan. Terus kalau kayak kemarin nih, misalkan saya ditelepon ditawarin, Mas selamat siang, saya mau nawarin pekerjaan mudah nih hanya untuk nge-like dapat duit. Gampang banget gitu kan. Serangan itu biasanya ada 2. Ancaman atau penawaran yang menarik biasanya. Nah, itu harus waspada. Terus kalau misalkan terkait dengan transaksi tadi, misalkan online itu data kita wajib atau enggak? Yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan ke Pak Dani, agak teknis sebenarnya. Pastikan bahwa kita menggunakan HTTPS yang green. Green itu yang di pojokan browser itu warnanya pokoknya intinya jangan warna merah lah. Kalau udah warna merah itu harus jadi tanya. Kalau dulu ada green sama normal ya, kalau sekarang tuh enggak ada. Adanya cuma warna merah sama abu-abu atau non merah gitu. Ya intinya kalau misalkan merah itu teman-teman harus waspada bahwa
ada potensi nanti teman-teman tuh datanya dicuri. Sama pastikan itu adalah websitenya itu sudah terdaftar di di Indonesia itu ada ya yang saya agak lupa. Jadi sudah terdaftar di situ bahwa itu resmi. Jadi jangan sampai bertransaksi itu sembarangan, karena kayak transaksi-transaksi online itu setahu saya sudah terdaftar di situ, dan itu kalau tidak terdaftar dia tidak boleh melakukan transaksi di Indonesia kalau nggak salah kayak gitu. Itu kurang lebih sih mungkin bisa saya jawab. Mungkin Pak Dhani mau menambahkan. Saya simpel aja yang lebih bahasa manusia. Wis. Baik, terima kasih Pak Galih. Ya, saya nambahi saja ya. Intinya di Indonesia itu pengawasan sudah ada. Cuman sekali lagi kalau kita berbicara kejahatan di dunia teknologi informasi, itu kita selalu selangkah di belakang penjahatnya ya. Lah kan kita nggak bisa meramal ya, mereka penjahat berikutnya itu mau mengerjakan apa. Jadi intinya setelah ada kejahatan baru kita melakukan tindakan. Jadi kita selalu selangkah. Ada yang mengatakan it's a losing game gitu ya, kita selalu ketinggalan. Ya memang benar. Jadi kalau untuk nama domain segala macam itu ada ID NIC ya. Itu kalau kita mau resmi bisnis itu harus terdaftar di sana nama domainnya. Terus kalau mau kita minta pengawasan dan intinya kalau ada apa-apa segera memberikan peringatan itu namanya ID cert. Itu sudah ada instrumen-instrumennya ya. Terus Kominfo Telkom pun sudah melakukan ya, karena mereka menerbitkan sertifikat digital ya. Jadi sejak tahun 2000-an saya sudah sering wirawiri ke Jakarta ya, ke Telkom, ke Kominfo dan lain sebagainya ya, sampai ya sempat ikut FGD-nya untuk Debhan ya. Jadi kita awal-awal merumuskan tentara cyber itu mau seperti apa sih gitu kan ya. Mau nggak mau setelah 911 kan kita semua sudah siap perang cyber ya. Maksudnya untuk mengawasi gitu ya. Mengawasi, makanya jangan, dulu sering saya di kelas itu ngomong, jangan Anda posting ada kata-kata bom atau Al-Qaeda atau apa, nanti Anda diciduk gitu ya. Tapi kayaknya sekarang sudah nggak seketat itu, sekarang malah lebih ke moneter ya, finansial. Jadi itu sekali lagi yang penting selalu waspada, ingat kadang di forum atau ya namanya mohon maaf ada yang ya mungkin nggak jahat tapi agak nakal gitu ya. Testimoni pengguna ini aman lah, ternyata stafnya sendiri yang bilang semua aman gitu ya. Testi itu hati-hati ya testimoninya. Jadi ya percaya boleh, tapi hati-hati saja gitu kan ya. Jadi seperti itu. Terus apalagi ya? Iya tadi perihal ini Pak, yang bagaimana cara kita peretas atau penjahat itu gunain teknik apa gitu ya? Wah kalau itu ya. Banyak sekali Bu. Yang paling ngeri ya? Itu kerentanan yang dinamakan zero day ya, karena hari ke-0 itu belum ada yang tahu, hanya si orang itu yang menemukan. Jadi pihak yang lain belum bisa memperbaiki, belum mengetahui. Ya jadi kalau hacker itu ada 3 kelas ya, black hat, grey hat, white hat. Yang paling jahat itu bukan hacker tapi cracker namanya. Jadi seperti itu. Ya kalau kita di dunia pendidikan selalu menyarankan ya Anda itu kadang kepengen tahu, punya banyak waktu ya jadilah minimal ya grey hat gitu ya. Kalau nemu sesuatu jangan berbuat jahat tapi dilaporkan. Syukur-syukur Anda mau jadi white hat ya. Biasanya white hat kalau dia unggul begini begitu keahliannya, kepakarannya di bidang keamanan itu biasanya terus direkrut. Ya karena jadi pakar keamanan ya, dan ya saya selalu di kelas itu termasuk yang gajinya tinggi karena tugasnya berat ya, mengamankan data perusahaan begitu kan ya. Jadi itu karena sekarang apa-apa.com perusahaan itu sudah digital, jadi memang kritis ya posisinya. Jadi seperti itu. Kalau taktik dan tekniknya banyak sekali ya, 1001 dan yang setiap saat pasti ada yang baru. Inilah yang itu ya sekali lagi yang paling sering itu SQL injection karena yang dikejar basis data, database ya. Kalau enggak ya cross-site scripting. Jadi dengan kita melintas yang sebenarnya tidak boleh ke suatu situs itu langsung mengakses database-nya. Jadi data itu sekarang penting. Jadi data itu bisa diuangkan. Jadi seperti itu. Ya, kita pun beli pulsa ya, nggak pernah daftar ini itu, tahu-tahu dikirim macam-macam tadi kayak Pak Dian Galih ya. Ini Anda menang Kijang gitu ya, tapi untuk urusan administrasi bayar dulu lah. Saya mikirnya lah kenapa nggak dicopotkan ban-bannya aja untuk bayari itu administrasinya, kita kirimkan aja mobilnya gitu. Wong kita mau dapat kok suruh bayar, kan aneh gitu loh, nggak logis. Iya. Oke.
Terus ada yang menawarkan ini pekerjaan begini begitu. Nah, kalau itu bisa jadi pekerjaan, kenapa Anda nawarkan gini gitu? Ya sudah nikmati sendiri toh ya. Iya, nggak usah dibagi-bagi ya Pak ya. Nggak usah Kalau syaratnya bagi-bagi. bikin ribet, nambah urusan Nah, orang ya Pak ya. Ini apa kok? kita harus jeli nih ya. Nah, uangnya sudah banyak, kenapa mau repot-repot kan gitu kan ya. Itu logika kita harus jalan kayak gitu-gitu sepele tapi penting ya. Kita tergiur Iya. ya, Anda 80 juta masuk rekening, wait dari mana ini? Malah takut ya harusnya. Baik, jadi setiap ada informasi begitu, kita harus gunakan logika kita, kesadaran kita gitu ya. Kalau istilahnya Pak Galih tadi awareness kita ditingkatkan gitu ya, Betul, rasa ya. waspada jaga-jaga kita. Jadi jangan langsung terburu emosi, asik dapat hadiah gitu ya. Ingat Betul. hari gini gitu ya, hari begini makin canggih orang-orang melakukan penipuan tadi melalui penawaran atau melalui tadi ya nakut-nakutin tadi ya. Ya, Oke, betul. Pak Dani dan Pak Galih ini karena pertanyaan banyak. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, supaya nanti bisa Silakan, saling Bu. melengkapi. Nah, Ya, oke. Ini pertanyaan menarik dari Mas Aris atau Mbak Aris ya, saya nggak tahu. Pokoknya partisipan bernama Aris. Cukup amankah dikala WhatsApp ponsel ditautkan dengan PC atau laptop? Nah, atau ada trik khusus supaya tetap aman misalnya? Mas Gali atau Pak Gali punya jawaban? Silakan. Ya, jadi kalau misalkan mau, jadi WhatsApp itu kan memiliki kemampuan untuk online ke beberapa device ya. Yang pertama pastikan device yang digunakan itu adalah device pribadi atau private. Jangan device umum atau khusus itu dipakai. Itu bahaya. Bahayanya apa? Karena sharing session segala macam cookie itu kadang masih tersimpan di situ, historinya masih ada. Kalau terpaksanya itu harus online di publik, gunakan mekanisme private browser. Tapi sebenarnya memang tidak disarankan, tapi kan kadang wah ini terpaksa banget nih ya. Masuk ke private browser itu agak aman. Saya bilang nggak aman ya, agak aman. Udah historinya bisa dihilangkan dari situ. Yang pertama itu. Yang kedua, di WhatsApp itu di bagian settingan itu ada namanya history season. Nah, tolong kalau teman-teman terbiasa untuk online menggunakan lebih dari satu device, dicek berkala. Kenapa? Karena di situ akan ketahuan teman-teman online dari mana saja. Siapa tahu ternyata kemarin kejadian di salah satu forum kami yang forensik itu ada yang komplain, Mas kok WhatsApp saya bisa chatting sendiri ya gitu kan. Ya itu salah satunya kalau teman-teman nggak ngecek karena ternyata apa? Ternyata ada session aktif di device lain yang itu digunakan oleh hacker. Kalau teman-teman aktif ngecek itu, teman-teman langsung di logoutkan aja device-device yang berpotensi bahwa oh saya nggak pernah login di sini nih, logoutkan seperti itu. Itu sih tips yang sederhana dari saya. Mungkin Ya, Mak Dani mau sharing? Ya, itu juga sering kita di grup itu kan dapat ini si A ganti nomor telepon atau keamanan kodenya berubah. Ya harus diwaspadai lah. Tahu-tahu setelah berubah gitu, japri, saya pinjam duit gini gitu, alah gitu kan ya. Hati-hati, itu artinya sudah dibajak nomornya. Itu sering ya. Kadang kita itu ngeceknya tidak nama, tidak nomor telepon, tapi apa? Foto profil. Nah, padahal foto profil kan udah sekali dicuri ya. Makanya kalau saya foto profilnya nggak terlalu kelihatan, agak gelap atau pakai kacamata atau saya rotasi ya. Jadi dan kalau mungkin yang biasa WA saya itu nggak tahu, saya nggak ada keterangannya nama, nggak ada apa-apa, nggak ada deskripsinya. Saya termasuk yang sekali lagi web presence saya di internet itu minimal ya. Oke, wah ini juga salah satu tips ya, benar-benar harus punya keberanian. Dan kalau saya bilang sih zaman gini Pak butuh ketetapan hati Pak untuk melakukan apa yang tadi Pak Dani ceritakan itu. Ya mungkin karena saya sudah tua jadi medsos mungkin saya pakai IG saja bingung kok, ini yang bisa 90 detik yang mana kok kepotong-potong video saya pakai IG. Tapi di salah satu sisi itu justru yang membuat Pak Dani aman. Ya kalau kita memang di bidangnya di keamanan cyber itu kan kita mengurangi permukaan serangan itu, attack surface-nya kan kita minimalkan seperlunya saja. Jadi saya berasa nih narasumber kita hari ini adalah seorang Intel ya. Intel dari Interpol. Intel divisi sudah tua Bu, sudah nggak ikut-ikutan. Jadi mohon maaf kalau mungkin menemukan saya di suatu situs begini begitu, ngomong saya begini begitu itu mungkin nggak benar itu. Oke. Dan berikutnya Pak Dani, Mas Galih, ini ada pertanyaan dari pemirsa di YouTube channel Pemkot Jogja ya. Namanya adalah Mulyadi Karet. Dia menuliskan, maling tuh canggih.
Sayang skillnya untuk kejahatan juga canggih maling zaman milenial seperti penipuan kris masjid tadi loh Pak. Nah gimana ya supaya hal itu bisa kita cegah? Kemudian pesan berikutnya dari Pak Mulyadi atau Mulyadi Karet, selain penggunanya yang perlu diedukasi, regulasi pendaftaran merchantnya mungkin juga perlu diperketat lagi. Jangan sampai bisa satu merchant didaftarkan lagi oleh oknum A, oknum B, kemudian bikin kris baru, ditimpa dengan kris yang asli dan begitunya. Seperti apa nih Pak? Silahkan. Kayaknya Pak Dani dulu deh. Ya, intinya kita kan kayak sertifikat lahir kita ya. Kita nyetak duit kalau punya printer warna kan juga bisa ya. Tapi kan masalahnya nggak dipercaya itu tadi. Ya memang nggak boleh ya. Bukan nggak dipercaya. Memang tidak boleh dimanfaatkan. Artinya itu tadi apa? Chain of trust-nya, rantai kepercayaannya itu harus jelas. Salah satunya dengan memanfaatkan sertifikat digital. Telkom itu sejak awal ada internet di Indonesia sudah menerbitkan itu. Misalnya kalau institusi keuangan finansial ya mestinya BI gitu ya, yang memberi stempel bahwa ini itu perusahaannya sah, legal, ada data lengkap dan lain sebagainya. Jika terjadi sesuatu bisa ya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan ya memang sekali lagi sudah saya singgung tadi itu hacker memang seringnya selangkah di depan ya kita orang yang baik-baik saja. Namanya orang jahat ya. Kan mereka modusnya macam-macam ya. Dan lumayan kreatif. Kita itu malah orang baik kan malah kadang kurang kreatif lah. Kita ngikutin yang jahat kan kita nggak bisa melakukan tindakan sebelum terjadi gitu kan. Jadi memang itulah ya. Dan sekali lagi seiring dengan tambahnya macam-macam seperti Bitcoin ya itu kan ya cryptocurrency itu kan sekarang banyak masalah juga. Lah itu kan uang dari apa ya? Dari awan gitu ya, nggak tahu dari mana asalnya. Kalau uang biasa, uang fiat kita kan memang dari aset negara ya. Makanya ada backingannya. Kalau kripto kan nggak ada, suka-suka. Orang mau memberi nilai berapa saja. Nah itu yang menjadi permasalahan. Sudah banyak bangkrut begini begitu, kehilangan dana gini gitu ya. Kalau naik terus ya seneng ya kita kalau tapi begitu ambruk hilang banyak lagi, wah itu baru penger ya itulah. Jadi memang ya macam-macam lah, sekali lagi seiring dengan tambahnya digital ya. Sebentar lagi ini banyak loh, siap-siap kita akan dihajar oleh AI ya. Nanti tahu-tahu moga-moga enggak ya Pak Presiden kita pidato macam-macam ya, ngomongin tentang sobat kami digital talks ya. Ternyata ikut tampil sini ya Pak Jokowi. Ternyata videonya AI gitu ya. Hati-hati. Benar-benar. Suaranya juga bisa direkayasa ya Wah, Pak ya. semua Bu. Itulah itu Semua yang harus bisa. mulai dicermati. Saya jadi ingat ya, selamat datang di dunia tipu-tipu gitu ya. Jadi hati-hati, yang laki-laki bisa jadi perempuan, yang perempuan bisa sebaliknya gitu ya. Ya, itulah. Ya. Lanjut deh, saya tuh ingat pertanyaan banyak banget, jadinya saya mau ikut-ikut nimbrung, takutnya nanti durasinya kurang. Dari Samsung SMA 12 ya, kenapa ya WA bisa kena hacker Pak? Padahal sudah dengan pengamanan 2 langkah. Kemudian sekarang marak beredar di WhatsApp modus pengiriman file APK. Setelah kita klik, tahu-tahu ponsel kita udah disadap. Nah, silakan Pak. Kenapa dari pihak WA tidak bisa memfilter ya saat ada file APK otomatis? Kan harusnya bisa dibuat tidak bisa dikirim gitu. Ini pertanyaan dari Samsung. Ya, silakan. Ini Pak Gali dulu deh. Oke. Tadi pertanyaannya pertama itu terkait dengan kenapa Pengamanan bisa 2 dibajak. langkah. Ya, saya belum pernah nemuin sih kalau yang sudah terproteksi 2 langkah itu bisa diambil alih. Cuman kemarin nemu kasus karena dia belum mengaktifkan two factor autentikasi itu keambil alih. Gara-garanya simpel, dia nginstal APK undangan online. Jadi undangan sekarang itu penyerangannya itu nggak perlu macam-macam, sekali diinstal buka dia langsung beraksi. Jadi bukan saya udah warning udah wanti-wanti dari kemarin itu. Mungkin serangannya sekarang ke arah finansial, tapi untuk ke depan itu enggak semua yang aplikasi berbasis OTP-nya SMS itu diserang. Kok bisa WhatsApp? Lah kan ngirimnya pakai WhatsApp, udah tahu nomornya yang mana kan. Jadi kirim di situ. Nah, itu yang jadi isu. Kalau enggak salah yang terbaru itu kan tadi disampaikan nggak bisa lewat APK gitu, nggak bisa ngirim APK. Kalau nggak salah si iPhone tuh kalau ngirim APK ke Android itu bentuknya binary, jadi udah nggak bisa dibuka, nggak bisa diapa-apain. Entah kenapa mungkin keamanannya ditingkatkan. Tapi kalaupun misalkan teman-teman
awareness-nya pengen dibalikin lagi, saya ada konten di konten saya di Instagram itu mengembalikan settingan awal. Jadi aplikasi-aplikasi mana saja yang sudah terlanjur approve untuk install APK dari luar ya, itu bisa dibalikin lagi, disettingkan ke off lagi semua, baru itu bisa agak aman. Makanya saya sarankan teman-teman kalau memang sekarang pakai Android, bukan iPhone ya, saya pakai iPhone soalnya, jadi dibalikin aja. Kalau Android saya cuma untuk main game soalnya. Itu. Yang satu lagi apa ya tadi? Lupa. Yang satu lagi tadi, bisa nggak sih dari WA membuat kesulitan pengiriman file APK gitu, dibuat WA setting untuk nggak bisa kirim gitu? Kalau setahu saya dari iPhone tuh udah bisa, waktu saya kirim gitu dia bentuknya binary. Jadi kalau saya pentes gitu, saya kesusahan sekarang malahan nggak bisa ngirim WhatsApp kan. Jadi harus ngirim lewat aplikasi yang lain. Tapi mostly kelihatannya WhatsApp sudah aware sih, itu akan ditingkatkan pelan-pelan. Tapi kan nggak langsung langsung keluar, nggak. Mereka butuh proses. Pasti akan ada peningkatan di situ. Oke, ya sudah sih, nggak usah diklik aja ya Mas Samsung ya. Kalau udah curiga begitu nggak jelas, udah kita aja yang jadi polisi buat HP kita. Oke. Pak Dani, saya lanjut ke pertanyaan Mbak Ayu Ardila ya. Ya, monggo Bu. Ya, saya mau bertanya bagaimana cara mengamankan nomor WhatsApp dari nomor-nomor iklan atau modus penipuan melalui WhatsApp. Ini bicara keamanan digital. Kadang ada juga loh yang menawarkan link, kemudian karena penasaran, kita klik, terus diarahkan ke website lain. Nah, silakan. Lah itulah. Kalau penasaran pakai handphone satunya tadi yang punya Pak Dian Galih itu. Biar kalau hancur tinggal install ulang, format install ulang. Tidak ada data penting. Ya memang penasaran itu memang ya, saya nggak tahu ya. Itu keuntungan sebagai manusia, makanya kita bisa berprogres sampai sekarang karena kan penasaran ya, mestinya kepengen begini begitu, atau memang malah merugikan. Penasaran kita kadang iseng ya tahu ya, ini ada sesuatu yang nggak pasti, tapi karena saking sudah ngempet, ini apa sih sebenarnya, itu akhirnya diklik. Ya sekedar informasi saja, itu file APK kalau sudah dikompres jadi file .zip katakanlah atau .rar juga kita nggak tahu, kompresannya dibuka nggak sengaja ikut ke klik, bablas juga, sama aja. Jadi intinya banyak sekali caranya, 1001 lah. Dan biasanya sekali lagi orang yang jahat itu lebih pintar dari kita. Iya. Dan itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan kita rajin berdoa ya, nggak bisa ya? Oh itu penting Bu, karena dengan berdoa itu moga-moga kita nggak populer dikirimi. Ganti smartphone lebih gampang Bu. Ganti iPhone lebih gampang itu dibandingkan yang lain. Oh, ini kayaknya ada titipan nih Pak Dani, nanti kita bagi-bagi itu, bagi-bagi iPhone. Ya dan harusnya kayak APK itu kan harusnya dari Android Store yang resmi lah, karena mereka sudah mensanitasi. Kalau tokonya itu resmi itu sudah mensanitasi ini ada muatan berbahaya atau enggak. Tapi ingat toko Android pun yang online itu ada yang dari third party, pihak ketiga. Itu kalau yang suka adventurer ya, suka petualangan, suka coba-coba, ada beberapa toko pihak ketiga itu bukan dari yang resmi, itu juga bahaya juga. Iya, waduh, waspada juga. Nah, akhirnya luas banget ya ngobrolin tentang keamanan digital ya di era ini ya. Dari Karena A sampai Z, Bu. Dari hulu sampai hilir. Jadi rasa-rasanya kalau kita cuma ada waktu belajar 2 jam tuh kok ya mepet banget gitu ya. Syukur-syukur bisa setengah hari kita tuh Zoom topik ini ya. Tapi memang saya lihat hari ini banyak partisipan yang datang karena penasaran juga. Pengen belajar gitu. Tema kita hari ini kan menarik nih ya, tentang keamanan digital di era sekarang ini gitu kan. Itu membuat orang jadi penasaran juga, jangan-jangan saya menjadi korban gitu kan. Dan biasanya kalau jadi korban, mohon maaf, ada datanya jadi pelaku juga gitu. Jadi transaksi aman di era digital mudah-mudahan menjawab beberapa rasa penasaran dari partisipan yang sudah bergabung ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Mas Rudi. Jika kita terkena scam, misalnya nih, modus sudah bayar pakai kris, padahal belum bayar. Atau semacam salah transaksi seperti case buku Mas Dian tadi loh, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa lapor ke pihak berwajib agar tidak banyak korban seperti kita? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, bagaimana tips memberi edukasi kepada user yang baru on the way melek teknologi agar lebih berhati-hati? Lalu juga mengingatkan makin maraknya case scam sekarang ini, bagaimana cara mengedukasi mereka? Ajakin sobat kami di Digitox, bingung aja. Oke, Pak Gali boleh jawab pertanyaan ini? Iya. Kasus buku tadi gimana caranya supaya nggak banyak korban? Kalau dibilang ngobrolin sama Pak Dani ini masalah teknologi itu gampang sebenarnya. Kalau bermain dengan software itu tinggal diinstal firewall,
setapannya yang kuat, selesai. Masalahnya kalau kita ngobrolin terkait dengan mengedukasi masyarakat, manusia, itu otaknya nggak bisa dipasang firewall, nggak bisa disasrit, selesai, itu nggak bisa. Edukasinya harus bertahap, pelan-pelan, dan tiap level itu tuh beda-beda. Kita harus memperhatikan orang muda, anak muda itu dikasarin, lu itu bego, lu gini-gini, bisa. Tapi kalau orang tua harus dijelaskan. Kemarin sempat edukasi ke masyarakat orang tua gitu. Mohon maaf Bu, kalau ibu ini gini harus begini. Jadi kayak edukasinya pelan-pelan dan mereka, oh ternyata bisa begitu ya. Terus keamanannya gimana? Ya keamanan bisa ditingkatkan. Misalkan kalau ibu pengen kodenya lebih bagus, pakai pola dulu, dihafalkan ada polanya itu. Oh gitu ya. Istilahnya mengedukasinya berbeda. Tapi memang kita harus terus-menerus. Bahkan kalau bisa kita jangan capek. Kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti kami, saya, Pak Dani, itu malah orang-orang terdekat itulah yang kadang malah kelupaan gitu. Teman-teman yang mereka peduli security ternyata ibunya, bapaknya, Pak D-nya itu malah yang kena gitu. Kadang malah kita lupa. Jadi ya jangan hentilah, istilahnya kalau memang kita berbagi dengan kebaikan, ya kita sampaikan. Terus kalau misalkan apakah bisa dilaporkan? Bisa dilaporkan. Cuman ya kembali lagi, untuk penanganan itu memang tidak mudah. Kayak istilahnya mencari jarum dalam jerami gitu kan susah. Tapi setidaknya kalau misalkan kita sudah melaporkan, buktinya sudah keluar, kita mengedukasi lebih enak. Misalkan kita sampaikan baik-baik ya, kita enggak kayak saya kemarin nemu celah di BNI itu, saya mengedukasinya bukan wow banknya jelek gini, enggak, tapi kita sampaikan bahwa ini loh potensinya, tolong teman-teman lebih berhati-hati. Itu lebih acceptable dibandingkan kita mengejat something yang kurang bagus. Sekarang pengen viral terus dijat terus jelek-jelek ini terus viral, jangan, kasihan. Kita edukasinya lebih baik, disampaikan gini-gini dan jangan pernah berhenti. Itu sih tips saya. Iya, benar. Pak Dani mau melengkapi Pak bagian ini Ya, Pak? kebiasaan saya kalau bertransaksi online salah satunya itu selalu saya screen capture atau kalau ada download file bukti transaksinya selalu saya lakukan. Ya misalnya toh kita kebobolan, itu kita bisa laporkan dan tidak menambah korban gitu saja. Oke. Untuk penyidikan Terima lah, jadi kasih. seperti itu ya. Hanya itu aja ya. Soalnya kalau Oke. sudah hilang ya hilang. Dan kadang kalau uangnya nggak terlalu banyak, ya yang ngejar itu juga ogah-ogahan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk ini ya sharing pengalamannya. Kemudian ada respon juga ini dari dari Gari Tulus Permadi menanyakan apakah hacker bisa masuk Pak lewat berbagi barcode WA Pak? Pak Gali boleh? Monggo Pak Gali atau saya. Kalau Bisakah kita hacker ngomongin masuk lewat barcode WA? Kalau barcode WA yang di-generate sama WA dan di-scan sama aplikasi yang sama, itu potensinya kecil. Saya nggak bilang nggak bisa ya, karena kan dibilang bahwa keamanan tidak ada yang sistem itu di dunia itu yang 100% aman. Ada paling nggak 0,1 itu mesti celah gitu, tapi potensinya kecil sekali gitu. Tapi kalau kita ngomongin QR code itu kan something semua sistem bisa kita generate. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan QR code untuk apapun, pastikan aplikasinya itu sama terpercaya. Kalau WhatsApp ya sama WhatsApp gitu ya, istilahnya kan sama, istilahnya kan sekarang fitur WhatsApp kan udah ada nih, daripada sharing share number dan salah typo, buka di profile terus ini nomor WhatsApp saya, silakan di scan. Terus nanti yang bagian penerima juga nyekan, insya Allah itu aman, tapi nggak 100%, nggak jamin saya. Ada 0,1 lah. Iya. Segala kemungkinan ada lah ya, nggak bisa menjamin 100%. Takutnya nanti kalau ada apa-apa, Mas Gali diminta tanggung jawab gitu. Oke, baik Pak Dani dan Mas Gali, ini ada pertanyaan menarik dari sahabat kita di YouTube channel Pemkot Jogja dari Violin Music Official. Semua narasumber di sini real atau hanya artificial intelligence ya? Jangan-jangan. Pak, sungguhan ini. Cara ngetesnya gimana coba Pak Dani kalau memang ini sungguhan Pak Dani? Saya, itu baru robot. Oh, gitu? Enggak. Atau sungguhan Bu. Sungguhan ya? Ya. Iya, kadang kan kita iki Pak Gali karo Pak Dani iki munggur tadi ya yang dimanipulasi gambarnya gitu loh. AI-nya saya suruh mengenerate foto saya saja udah ya Bu. Belum Pak, Bapak gitu loh. Mungkin kalau seorang presiden gitu ya baru maulah AI-nya. Enggak ngetop rugi mereka. Ini pertanyaannya kok ya ada-ada aja. Tapi ini salah satu membangkitkan rasa kritis kita ya.
Ya, tentang hal-hal intinya seperti itu. hal seperti ini itu boleh jadi di masa depan akan bisa, Bu. Jadi seperti itu. Ya Iya. kita nonton film pun kan kita separuh sudah itu komputer semua loh, Bu. Ini Iya. bagi fansnya Betul. Marvel pasti tahu ini. Mm-mm. Artinya hanya store muka doang Iya, betul atau betul. didigitalkan jadi modelnya setelah itu animasi semua itu. Iya, iya sih, Iya. benar benar. Ya Iyalah, itu tujuan biayanya untuk produksi menghibur. juga lebih murah kan jadinya. Iya, Ya. iya, betul sekali. Nah, ini lanjut juga pertanyaan dulu ya tuh kalau lihat waktunya rasanya nggak pengen berpisah sama Pak Gali dan Pak Dani. Ini ada pertanyaan bagus dari sebentar ya, tunggu saya pilih-pilih dulu. Ini dari Kardo. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengedukasi keluarga besar utamanya dalam mewaspadai kode OTP, kemudian PIN ATM, password akun media sosial, karena adanya orang asing yang meminjam HP untuk telepon tumpang hotspot loh Pak. Jadi suka sampai sembarangan akses WiFi publik. Nah, bagaimana sebagai mahasiswa kita mengedukasi keluarga atau orang terdekat? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah aman ya Pak jika kita bayar tagihan pajak dan lain-lain di tempat resmi dengan kris kode di depan kasir resminya? Selanjutnya saya tuh jualan pulsa dan lain-lain menggunakan aplikasi sehingga sering mengisi nomor-nomor orang. Adakah modus kejahatan yang timbul dari apa yang saya lakukan ini? Nah, 2 pertanyaan. Pak Dani deh boleh jawab karena Pak Dani adalah dosen ya. Silakan Baik. Pak. Ya, kita pernah ada suatu forum ya di mana itu di Kepatihan ya, yang dipertemukan itu ya aparat, kepolisian, kita akademisi, terus ya pelaku bisnis dan perbankan. Ya kan ya. Terus kita sering tanya, loh, saya cuma beli pulsa kok tahu-tahu dibanjiri sama iklan begini begitu. Kok bisa? Katanya datanya rahasia. Lah, dan mereka dengan mudahnya, oh itu pasti ada oknum, Pak. Nah, kalau sudah itu susah sekali ya. Itu tadi, di mana ada kesempatan pasti ada ya keuntungan itu tadi. Jadi ya sulit kita, ya mohon maaf, bukannya kita tidak percaya sama institusi resmi ya, tapi kebocoran-kebocoran seperti itu sering terjadi. Dan itu hanya dilakukan oleh 1, 2, 3 segelintir orang lah. Tapi ya merugikan, itu kan ya. Jadi ya waspada itu tetap, tapi kalau memang ya gimana lagi, kalau sudah saatnya banyak doa itu tadi, Bu. Lah Hai iya. Bapak loh. Kita sudah berusaha mengamankan sebaik mungkin, tapi kalau tetap bobol ya mau gimana lagi? Pasrah. Kayak Mode memang udah pasrah. takdir gitu ya. Ya, makanya ya kalau menyimpan telur jangan di satu wadah Keranjang. gitu kan ya. Jadi kalau telurnya yang wadah satu hancur ya udah masih ada wadah lainnya gitu kan ya telurnya. Ya ibaratnya seperti itu. Jadi ya kalau nyimpen duit di beberapa bank lah, jangan satu bank. Nanti nggak bisa diakses ya kan ya, susah. Nanti perlu bayar gini gitu nggak bisa. Ya Pak Dian Gali pasti tahu yang sama. Betul. Kita semua juga berusaha untuk ngerti kok Pak ya dengan yang dimaksud Pak Dani ya. Ya. Sambil kita tuh oh iya Pak, berarti kalau nyimpen uang jangan di satu bank aja ya. Karena Ya, tadi ada sebutan. mendistribusikan resiko, Bu. Resiko itu didistribusikan. Ya. Selanjutnya Pak, 2 pertanyaan terakhir boleh ya Pak ya? Karena sebenarnya ada pertanyaan yang lain yang saya harus mohon maaf tidak bisa semuanya direspon karena waktu sangat terbatas. 2 pertanyaan terakhir, mohon ini ditanggapi Pak Gali dan Pak Dani dari Zaki Gibran Akyar. Apakah ada inovasi teknologi atau solusi baru yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan kejahatan terkait transaksi melalui kris kode tadi Pak? QR code ya, seperti teknologi enkripsi yang lebih kuat atau algoritma kecerdasan buatan. Ini pertanyaan 2 pertanyaan terakhir, nanti yang terakhir setelah dijawab. Silakan Pak Dani deh. Oke, ya sekali lagi ini kan hanya kasus kejar-kejaran kucing dengan tikusnya ya, kita penjahat dengan ya Pak polisinya ya, dan sayangnya sekali lagi kita biasanya yang ketinggalan gitu ya, yang mengejar. Kan Pak polisi nggak bisa dikejar orang jahat ya, kebalik ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi AI itu kayak pisau, saya tadi sudah singgung, memang kita manfaatkan yang baik-baik pasti bermanfaat dengan ya keuntungannya banyak ya, tapi kita salah gunakan juga banyak ya. Sekarang ya mohon maaf, dia mampu merangkum internet ya, katakanlah simpulkan taktik paling baik ngehack gitu, mungkin bisa menjawab itu. Jangan dilakukan ya. Jadi seperti itu. Tapi kita di sisi yang
yang melakukan kebaikan juga bisa melihat, oh itu modusnya seperti ini, yang terbaru seperti ini itu gitu kan ya. Ya, jadi itulah ya, saya pikir ini kayak nggak pernah berakhir lah Bu, never ending ini kita jalan terus dan ya yang jelas itu hukum pun juga ketinggalan dibanding ya modus-modus kejahatan yang terbaru. Jadi biasanya setelah ada kejadian baru aturan hukumnya dibikin. Kita mengejarnya metodenya juga disesuaikan dan seterusnya. Ya zaman dulu kan kita nggak bisa ya email itu dijadikan bukti ya. Kalau zaman dulu kan TKP di mana? TKP-nya di internet. Internet itu mana? Ayo. Nah, itu sulit. Sekarang sudah bisa dan lain sebagainya. Yang jelas untuk penyidikan, investigasi dan lain sebagainya, fisik itu masih lebih mudah urusannya. Jadi intinya kalau ada kejahatan digital segala macam, biasanya yang ditunggu itu apa? Barangnya pas dikirim ditangkap basah orangnya, bukan transaksinya online digital karena itu sulit, panjang jalannya. Jadi paling mudah tetap fisik itu yang tapi ya tidak semua kan bisa fisik ya. Jadi jadi kita jadi mahasiswa tetap bisa berperan lah ya Pak ya, mengedukasi dengan informasi yang didapat ya. Ya. Oke. Jadi modus kejahatan akan terus timbul dengan berbagai macam trikinya. Oke ya. Pak, terima kasih. Pak, ini ada testimoni atau ya kesaksian dari Mbak Dini Gusniar. Dia menuliskan gini. Sorry, ini saya juga nggak tahu Mbak atau Mas ya. Dini Gusniar. Saya pernah loh ngerasa ngambil uang di ATM. Pas print out tuh uangnya kurang 1 juta loh. Wah, ini mungkin antara yang diterima sama yang printnya beda gitu lah ya, atau saldonya beda. Oke, terima kasih. Ini nggak bertanya Pak, hanya sedikit cerita aja pernah ngalamin itu kehilangan uang. Lalu pertanyaan terakhir yang bisa direspon adalah pertanyaan dari Elton. Pertanyaan yang lain mohon maaf ya nggak bisa saya bacain karena waktu sangat terbatas. Next di Digitalk sesi yang kelima bisa dikirimkan ulang pertanyaannya. Elton bertanya begini, saya ini telat gabung, tapi saya bertanya, gimana ya langkah yang harus diambil jika kita sudah kena serangan cyber? Misalnya kena malware di gadget kita atau kena kasus-kasus yang lain. Tolong dibantu, caranya gimana? Kalau sudah terlanjur kena serangan. Pak Dian Galih itu. Ya, pertama kalau kita masih berbasis Android atau masih bawaan pabrik, itu insya Allah tinggal menghapus aplikasinya saja udah aman. Jadi jangan terpaku karena kemarin ada teman yang ngirimkan hasil rekamannya itu dia kena serangan APK, terus dia datang ke CS-nya, CS salah satu operator gitu dibilangin bahwa Pak ini sudah bahaya banget Pak ini sampai dengan Bapak harus ganti smartphone. Itu kan edukasi yang saya bilang salah kaprah gitu loh. Kenapa? Karena dalam proses Android itu sebenarnya sudah aman. Karena si aplikasi yang diinstal itu sebenarnya sudah terisolasi selama tidak ada aplikasi remote-nya. Nah, makanya beberapa teman disarankan kalau menggunakan Android itu menginstal aplikasi antivirus. Walaupun Google Play itu sudah memproteksi. Jadi kalau misalkan ada install something yang kemarin sempat nyoba ya. Kan waktu serangan APK itu kan kami sebagai orang yang mau mengedukasi masyarakat harus tahu source-nya seperti apa, behavior-nya seperti apa. Salah satu saya install jebret ternyata dia ada virus malware, dia RAT-nya itu ada. Jadi RAT itu remote Android tool. Jadi Android-nya itu bisa di remote sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau dia di uninstall aplikasinya sudah selesai, nggak perlu melakukan hal yang lain. Caranya stepnya simpel. Pertama matikan WiFi, setelahnya jaringan internet dimatikan, paket data dimatikan. Cari aplikasinya di uninstall atau kalau misalkan nggak ketemu di app drawer masuk ke setting, ketik aja manage aplikasi atau appl, itu nanti tinggal cari aplikasi yang terinstall tinggal dihapus. Selesai. Kalau misalkan terlalu khawatir ya udah di reset factory pabrik udah selesai itu, tapi datanya hilang. Tapi sebenarnya saya tidak menyarankan, tapi kalau misalkan orangnya udah wah gimana nih gini ya udahlah itu kan nggak apa-apa. Itu sih menurut saya. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk alternatif solusinya. Kalau kurang puas, boleh lihat konten-konten di Instagramnya @diangali ya. Ada banyak konten-konten pendek, tapi mengedukasi banget. Iya, oke. Pak Dani boleh pilih 3 penanya yang beruntung hari ini. Pak Galih juga bantu saya pilih 3 nama yang beruntung untuk dapat hadiah. Nanti yang dipilih Pak Dani akan mendapatkan merchandise, ya 3 orang. Yang dipilih Pak Galih akan mendapatkan top up e-wallet. Ya, monggo Pak Dani. 1. Iya. Tadi saya bantu yang bertanya ada Mas Eko Angga, Aris Mulyadi, Device Samsung, Ayu Andila,
Rudi, Gari Tulus, Dini Gusmiar, Kardo, Zaki Gibran, Elton, dan Violin, Mbak. Waduh, banyak banget ya. Banyak, Pak. Dari Makanya yang Bapak, bertanya, yang ponselnya terinstalasi 2 anti malware, ada nggak angkat tangan? iya, aduh, tadi siapa ya? Saya harus panjat nih. Gak apa-apa, Pak, saya bantu, Pak. Yang tadi diinstal 2 malware itu, Anti malware di ponsel, angkat tangan cepet-cepetan. Nggak ada yang angkat tangan. nggak ada, Pak. Tangannya soalnya lagi pada pegang ini sendok, Pak. Iya. Kalau dari Iya, yang Kak. bertanya tadi, Pak, yang nama-namanya saya sebut, Bapak boleh bantu dia pilih. Ya, siapa saja, Bu? Saya Iya. ngikut aja lah. Eko, Aris Mulyadi, Ayu, Rudi, Gari, Dini, Kardo, Zaki, Elton. Ya, saya yang namanya mudah saya ingat saja ya. Eko, Aris, sama siapa? Satu lagi. Ada ibu-ibu, Mbak. Satu lagi. Ayu, Ayo, oke. oke, mendapatkan Banyak ya, merchandise Pak. ya. Kan Oke. Galih ya. Terima kasih, Pak. Wow, yang berikutnya Pak Gali mau pilih siapa selain Eko, Aris, dan Ayu? Sebenarnya kalau saya sih lebih tertarik sama si Kardo sih. Baik, Kardo. Eh, perannya berat banget untuk mengedukasi ke apa ya keluarga. Masyarakat. Kadang kan kamu kan anak bau kencur ngapain juga gini-gini kadang kayak gitu. Terus Oke, 2 lagi. Siapa ya? Ada Rudi, Mulyadi, Gari, Dini, Zaki, Elton. Rudi boleh. Rudi ya. Oke. Hmm. Dan satu lagi, Yang Samsung ini siapa ya? Samsung device nggak tahu tuh, nggak ketahuan namanya, belum di rename. Ya udah Malah Samsung misteri, saja. Pak. Nggak apa-apa, malah misteri. Iya, betul. Oke, nanti biar Jangan-jangan hacker terpecahkan ini ya. Pak yang join Pak. Siapa Ngintip tahu. gitu ya, Pak ya. Ya, siapa tahu ini Samsung generasi pra-baby boomer malahan ya. Ya. Sampai Hati-hati loh, lupa Pak. ini. Pak Dian Galih nanti kena device loh. Webnya. Kalau saya nggak punya aman. Ya, betul ya Pak Gali ya, yang dipilih tadi device Samsung, Rudi, dan Kardo ya. Ya. Oke. Oh, namanya Lutfi, langsung ngaku tuh. Saya Lutfi, katanya. Beneran nggak Lutfi? Jangan-jangan ini Alhamdulillah, ngaku-ngaku dapat Lutfi. e-wallet lah. Oh, tadi keluar. Oh, Dapat e-wallet lah. giliran dapat hadiah dia ganti nama Pak katanya. Tadi keluar sendiri. Waduh. Iya. Oke. Baik, saya membantu Pak Gali dan Pak Dani untuk mengulang nama pemenang. Sekaligus saya akan sampaikan di pengumuman juga ya, cara pengambilan atau menerima hadiah ini. Oke, yang pertama mendapatkan merchandise ya, 3 nama. Yang pertama Eko Angga Suparno, Aris. Lalu yang ketiga Rudi. Ayu Ardila. Ya, betul ya. Eko, Aris, Ayu mendapatkan merchandise dari Kominfosan Kota Yogyakarta. Dan yang mendapatkan top up e-wallet juga ada 3 orang. Lutfi, tadi device Samsung ya, Lutfi, kemudian Rudi, dan Kardo. Selamat. Semoga hadiahnya bermanfaat. Nanti akan dihubungi atau dikonfirmasi oleh tim dari Kominfo Sandi. Tapi boleh juga berinisiatif ya, menghubungi di nomor kontak admin sobat kami 0821 3545 2002. Saya ulang 0821 3545 2002. Hadiah yang ada di Yogyakarta, hadiah bisa langsung diambil ya di kantor Kominfo Sandi Kota Yogyakarta, Jalan Kenari nomor 56, Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Silakan menunjukkan identitas diri saja ya, menunjukkan KTP saja atau mungkin screenshot kebersamaan kita hari ini juga boleh, nanti timnya Mbak Dewi akan membantu ya untuk mengambil hadiah atau menyerahkan hadiahnya. Selamat, yang belum beruntung jangan sedih ya, nggak usah nyalain Pak Gali atau Pak Dani ya, karena mereka nggak memilih nama dari sobat kami. Kita ketemu lagi bulan depan ya, di sesi yang kelima tentu saja. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Pak Gali. Terima kasih Pak Dian Galih, Bu Dewi. Mbak Jangan Dewi. kapok kalau diundang lagi nanti untuk berbagi inspirasi hal-hal yang membuat masyarakat sudah semakin sering diundang Bu Dewi kok Bu, langganan. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, baiklah, dengan demikian kita sudah acara kita pada sore hari ini. Saya mau beri kesempatan dulu kepada Mbak Dewi, apakah ada pengumuman lain yang mau disampaikan, Mbak? Sementara belum, Mbak Magda. Sudah ya, aman ya? Aman. Oke. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti tunggu informasinya di sosial medianya sobat kami yang sudah menyaksikan di YouTube channel juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya.
Yang penting konten hari ini ataupun kebersamaan hari ini membawa manfaat. Kita makin tambah wawasan, tambah Amin. informasi, dan makin juga tambah pengetahuan. Terima kasih buat seluruh sobat kami yang sudah bergabung. Terima kasih. Boleh dong kita lambaikan tangan dari layar masing-masing. Tanda kita semuanya semangat dan dapat manfaat ya. Oke, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa Sore. kembali.